Ya. Say hello dong semuanya. Udah live nih. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo Halo, teman-teman halo. semuanya. Ini belum ada Hai. yang lihat ya. Kami minta maaf ya kalau tadinya harusnya jam 7 tapi jadi jam setengah 8 karena juga ada keterlambatan dan juga ada yang juga taraweh dulu gitu kan. Terus di sini aku, Olive, Dian, dan Andy ingin diskusi tentang tema self love. Kok aku jadi deg-degan ya, ini gimana sih? Aduh. Santai dong teman-teman. Santai Oke, dong. belum ada viewersnya nih. Tadi teman-teman semua udah pada ini nggak apa? Kalian udah pada nge-share ke teman-temannya belum? Tadi soalnya mereka pada protes gitu. Harusnya Iya, udah pada udah. mau nonton, jadi udah pada nungguin. Gitu. Kalau dari Nah, teman-teman gua tadi ada yang minta buat di save-in sih sebenarnya, tapi kan ini udah otomatis ya nanti di save. Ini udah Itu ada aja sih. viewersnya satu. Oke, kan jadi temanya self love ya. Kita kan kemarin setiap diskusi pasti punya tema-tema masing-masing. Nah, tema ini self love ini kan pasti sangat relate sama teman-teman semua nih, teman-teman yang bakal nonton. Nah, aku tuh pengen tahu sih. Oh ya, pertama kan karena tak kenal maka tak sayang. Coba kenalin satu-satu dulu karena ini juga kan perdana gitu. Aku pengen tahu dari Bekti dulu deh. Kenalkan diri dulu. Kenalan ya. Oke, nama gue Bekti. Sama apa lagi, Jan? Gue background pendidikan kali ya. Sekarang boleh background pendidikan, terus sekarang lagi sibuk apa, atau ya terserah deh Bekti mau kenalin kayak gimana. Oke. Kalau background pendidikan gue itu lulus dari Magister Profesi Psikologi gitu. Terus kegiatan gue saat ini sih HR. Jadi gue kerja di salah satu e-commerce. Terus posisinya adalah HR, Human Resources, sama gue suka juga tema-tema tentang people development gitulah. Itu sih Nah, berarti relate ya sama tema hari ini. Quite relate, sedikit relate. Kurang lebih banyak lah. Oke, yang kedua Olive nih, yang paling cantik di sini. Halo, aku Olive. Aku S1 Psikologi di Jogja. Sekarang juga kerjanya sebagai HR di salah satu multinational company. Kita juga sama-sama punya ketertarikan yang sama nih, yaitu self development, terus juga people development. Makanya di sini kita mau sharing aja apapun yang kita tahu, yang kita pelajarin. Jadi biar bisa belajar bareng. Ya nggak, Andy? Benar banget. Benar. Yang ketiga Andy, yang udah jempolnya kemana-mana dari tadi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Andy Agustian. Saat ini aku lagi menyelesaikan pendidikan S3 aku di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan sedang sibuk membangun platform onlineku ya teman-teman yang bernama Dialog Inspirasi, yang mana platform tersebut mempunyai fokus pada self-improvement, self-love, self-development, dan juga bagaimana cara teman-teman untuk memotivasi diri mereka sendiri dengan cara berdialog dengan diri mereka sendiri dan berimajinasi dengan lingkungan dan sekitarnya, sehingga kita mengerti esensi bagaimana sefrekuensi dan berdamai dengan semesta. Gitu. Mantap ya, mantul. Kayaknya kalau ngomongin tentang self love itu dari Dialog Inspirasi dulu juga pernah ngomongin tentang self love ya, kalau nggak salah. Jadi relate lah ya. Jadi berarti nanti kita bisa sebenarnya ya. Relate banget. Benar. Ya, karena di Dialog Inspirasi kita punya 10 chapter. Nah, chapter 2 sampai chapter 5 itu kita fokusnya lebih ke self love, self improvement, sama self reflection, jadi kayak gitu. I see, that's good. I see. Ini ya dari kita punya background masing-masing dan pasti juga punya pendapat masing-masing. Nah, aku pengen mulai nih dari. Apalagi nih loh. Ya, apalagi kita kan backgroundnya beda-beda ya, ada yang benar. Ya, pasti backgroundnya kan beda-beda. Kita punya sudut pandang beda-beda kan. Perspektifnya juga beda-beda, nanti akan saling kasih perspektif masing-masing, jadi lebih kaya kali ya tentang tema-tema yang kayak self-love ini gitu. Bener banget. Nah, kita langsung mulai aja kali ya, karena udah 5 menit berjalan waktunya, terus kita juga perkenalan masing-masing, dan ini juga karena YouTube aku, pasti teman-teman semua udah pada tahu kali ya. Nggak tahu sih yang nonton, nama aku Januari Dagdo. Aku lupa kenalan ya. Oh ya benar, karena nggak tahu kenapa aku jadi moderator di sini.
kalau boleh jujur ya sebenarnya ini adalah ini adalah program kita berempat, tapi yang megang karena pakai YouTube aku. Jadi aku yang disuruh jadi moderator. Ya udah apa-apa. Karena juga masih trial and error lah ya. Jadi trial error, maafin ya teman-teman ya kalau ada salah-salah. Benar. Nah, aku kenalan dulu nih ya. Nama aku Januari Dakdo, aku mahasiswa S3, sekarang lagi study di Taiwan. Nah, aku teman-teman dari Bekti, Olive, dan Andy gitu. Jadi kami ini udah temenan sejak lama dan kami juga mungkin sefrekuensi gitu untuk maju ke depan apalah itu pokoknya. Nah, pokoknya kayak gitu aja. Nah, kalau mau kenal lebih dekat langsung follow Instagram aku aja. Teman-teman. Oke, kan sekarang temanya self love nih. Paling dasar deh, aku pengen nanya satu-satu. Definisi self love dari menurut teman-teman tuh kayak gimana? Bentar ya. Aku belum boleh jawab dulu. Ini tuh kita belum ngasih materi tapi udah ada pertanyaan coba di komentar. Oh iya. Ini aku baru mau promo biar teman-teman bisa swipe like link kita ya. Bener luar biasa. Terus yaudah. 10K bro, 10K. Enggak, dia 30K kok. Oh 30K ya followersnya. Swipe up. Yuk. Bentar. Boleh. Sekarang mungkin dimulai dari siapa ya? Bawa dulu deh. Andy dulu deh. Apa sih definisi self love buat Andy? Terus juga ya definisi self love dulu deh. Menurut Andy kayak gimana? Secara perspektif Andy aja sama dengan penyampaian yang easy aja gitu loh. Jadi nggak usah berat-berat. Menurut Andy gimana? Kalau menurutku ya self love itu kayak gimana cara kita membangun cinta untuk diri kita sendiri dan bagaimana kita mentransfer cinta tersebut kepada to the others gitu loh. Tapi itu nggak semudah kita untuk kembalikan telapak tangan kita ya, karena harus ada bridging yang jelas bagaimana self to self and self to others. Nah, bridging ini memang sangat susah sebenarnya kalau kita mencarinya, karena ini berkaitan dengan proses. Nah, simpelnya, in my opinion, kalau kita berbicara tentang self love, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih. Sadar diri bagaimana kita meng-create mindset kita untuk hal yang positif untuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita melakukan self treatment atau bagaimana cara kita merawat diri kita. Yang mana ini akan ada kaitannya dengan fisik kita nih. Bagaimana cara kita mencintai kondisi fisik yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengimprove diri kita. Hal ini berkaitan dengan skill. Yang keempat juga, bagaimana cara kita untuk memberikan cinta dari diri kita kepada orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah self to self and then self to the others. Yang kelima, ini sangat penting sih menurutku, karena self love itu ada kaitannya dengan desain. Bagaimana cara kita mendesain bentuk self love yang akan kita gunakan atau yang akan sesuai dengan diri kita. Dan yang terakhir, sesuatu hal yang sangat fundamental banget sih. Self love berkaitan dengan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan tersebut ada dua hal yang sangat penting sekali, yaitu menerima dan berserah. Nah, adanya integrasi dari keenam hal tersebut menurutku secara pribadi merupakan cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. That's why. Wah, so cool ya definisinya. Ya benar-benar itu banget. Keren. Ya. Enggak, itu berdasarkan kayak semacam life lesson, life experience. Jadi mungkin ya dari 6 itu it happens to my life gitu loh, dan aku sharing ke teman-teman semua, siapa tahu ada yang relate. Mungkin dari perspektifnya Bekti, Janu sama Olive ada hal yang lebih komprehensif lagi, atau bahkan ada yang lebih simple tetapi memberikan impact ataupun meaning buat teman-teman di luar sana gitu. Oh, that's good. Coba tadi diulang lagi, Andy, ada self design, ada menerima dan berserah. Ya, ada mindset,
gue Ada gue mindset. menekankan pada pertama kayak mindset, lebih ke mindset, yang kedua self treatment, lebih ke fisik kita, yang ketiga ada self improvement, jadi lebih ke skill kita, ada juga dengan sharing, jadi bagaimana cara kita memberikan cinta kita kepada orang lain. Nah, yang kelima self design, bagaimana kita mendesain diri kita agar kita tahu desain seperti apa yang ingin kita ciptakan di dalam diri kita. Nah, untuk mengcover kelima hal tersebut, ada poin yang paling fundamental banget sih menurut gue, yang gue bilang tadi, kebahagiaan, berkaitan dengan bagaimana cara kita berserah dan bagaimana cara kita menerima. Mau nggak mau kan kita harus tahu dulu nih, SWOT kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, ancaman apa, dan peluang apa. Jadi kayak sesuatu hal yang fundamental itu mengcover semua hal-hal yang kita desain untuk how loving ourselves. Gitu. Wow, sangat ini ya, sangat integrity banget. Semuanya sudah kayak masuk semua sih kalau pendapat aku tentang self love kurang lebih. Itu kan berdasarkan perspektif saya sebagai anak social science. Mungkin ada teori atau ada hal yang sebagai anak yang suka mempelajari ilmu tentang manusia. Dan kebetulan ada pengalaman juga yang relate dengan jadi ini my sebenarnya life. Gitu. Teori yang Andy lebih sampaikan itu curhat ya sebenarnya. Konstruksinya dari pengalaman diri sendiri, which is itu bagus banget sih menurut aku, keren banget definisi self-love-nya kurang lebih secara sih. induksi mungkin ya. Iya, benar. Itu komprehensif banget Andy, bagus banget. Coba sekarang aku minta pendapatnya Olive, apa sih definisi dari self-love gitu? Kalau menurut aku tadi yang diucapin si Andy itu udah benar-benar kompak banget ya, karena dia udah ngebahas ada self design, kalau mungkin kita nyebutnya purpose kali ya, dia udah kita harus temuin dulu purpose-nya nih biar kita tahu passion-nya dalam hidup nanti ke depannya gimana. Terus juga tadi dia juga ngomongin kebahagiaan, gimana sih supaya self love kita bisa menemukan kebahagiaan. Ya pertama kita harus menerima dulu nih, berserah sama diri, bener nggak tadi Andy? Halo Andy. Iya benar. Jadi kayak ada berserah dan menerima. Berserah dan menerima tadi kalau Andy bilangnya. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih apa sih yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, terus juga tahu apa yang kita inginkan dan sebagainya. Itu tadi yang dia mungkin maksud dengan menerima dan berserah diri ya Andy. Terus juga ada mindset, Andy bahas juga ngomongin tentang mindset. Mungkin nanti self love itu juga ngomongin tentang optimisme, supaya gimana caranya sih supaya benar banget diri sendiri kalau gagal pun nanti kita juga punya personal bubble gitu, biar ketika jatuh kita langsung terpuruk, jadi kita langsung bangkit. Terus tadi achieve tadi si purpose-nya tadi, meskipun tujuan hidup kita nggak mungkin jelas itu, bener nggak sih kayak yang penting kita juga punya personal bubble, bener nggak sih? Terus juga ada self treatment, gimana sih ketika mungkin nanti kita jatuh, fisik, lebih ke fisik, dan sebagainya, kita bisa membangkitkan diri kita sendiri ya, bener nggak sih? Mungkin dengan beli es krim kah nanti, atau mungkin meditasi, itu salah satu bentuk self love-nya. Traveling ya, Liv ya. Sebenarnya sih self love itu intinya sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan buat achieve mungkin nanti purpose kita dalam hidup ya sih. Terus dan caranya ada banyak banget sih, nanti ada self improvement, kita belajar mungkin dari buku, dari teman, dari pengalaman hidup dan sebagainya. Tujuannya sih tetap untuk mencapai purpose dalam hidup, menemukan passion dalam hidup gitu. Gimana, ada yang nambahin Kak? Ini si Bekti nih. Kalau aku mungkin kalau definisi tentang self love lebih ke power ya gitu. Jadi power untuk bisa mengapresiasi diri kita sebagai manusia gitu sih. Lebih ke arah mengapresiasi apa yang udah dikasih sama Tuhan terkait dengan potensi yang kita miliki atau terkait dengan apapun yang sudah diberikan sama Tuhan ke kita. Jadi kita bisa menerima semua yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Jadi kalau point out yang ingin aku sampaikan di self love ini adalah kaitannya dengan awareness. Yang pertama kita paham dulu siapa diri kita, apa sih tujuan kita hidup, apa sih kelemahan kita, apa sih kekurangan kita,
apa sih tujuan kita ke depan seperti apa. Menyambung itu juga terkait dengan purpose, sebenarnya kita juga berbicara tentang ideal self kita di masa depan tuh seperti apa. Nah, kalau ideal self tentu ada real self, kondisi kita saat ini, dan juga ideal self itu sendiri, yaitu kondisi atau self yang kita harapkan di masa depan. Nah, biasanya orang-orang yang self-love-nya tinggi, itu orang-orang yang sudah sampai di tahap dia sudah menjadi ideal self-nya. Kalau kayak kita kan mungkin dalam proses mencari atau mencapai ideal self ya. Karena mungkin real self kita saat ini adalah mungkin kita pekerja, atau kalau kayak aku kan masih bekerja. Belum misalnya kalau aku punya ideal self, aku pengen jadi CEO mungkin, atau aku pengen jadi motivator atau spokesperson. Nah, sementara proses yang ada sekarang itu adalah real self gua gitu. Jadi sebenarnya kalau aku mau nambahin dari definisi yang tadi sudah disampaikan di atas tadi sama teman-teman, ideal self itu juga yang ada mencakup sisi afektifnya juga yang tadi sempat dibilang di atas, bagaimana kita bisa menghargai secara emosional terhadap diri kita, menghargai seutuhnya diri kita sebagai manusia. Kalau secara spiritual tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu ke dalam hidup kita, dan kita bersyukur menjadi manusia seutuhnya. Jadi proses acceptance, penerimaan diri kita secara utuh, yang kemudian tadi juga disebutin juga ada proses yang berkaitan sama development, karena sebenarnya self love itu nggak cuman kalau aku lihat nggak cuman karena kita terlalu mencintai diri kita, jadi kita malas-malesan, kita tidak mau untuk mengembangkan potensi atau kelemahan yang kita miliki. Tapi karena kita self love, kita jadi punya semangat gitu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kemudian mengejar ideal self kita. Jadi saat ini mungkin masih dalam proses real self, tapi kita karena kita mencintai diri kita, self love, kita termotivasi untuk mencapai ideal self kita. Kalau aku ke situ lebih. Jadi konsep dari self love ya, sebagai human being kita harus menghargai diri kita seutuhnya. Karena dengan menghargai diri kita seutuhnya, tentunya kita akan jadi lebih paham kemana sih arah tujuan kita, dan bagaimana kita nantinya akan bahagia dong untuk mencapai ideal self kita gitu. Benar. Kalau boleh nambahin sih ya, kalau berarti dari teman-teman semuanya itu self love itu bagaimana cara kita menerima kekurangan kita yang ada, dan juga lebih meningkatkan kemampuan yang kita miliki gitu kan. Jadi terus juga lagi mau tambahin lagi, aku jadi bingung nih, soalnya udah lengkap banget dari tadi penjelasan Andy, penjelasannya Olive, sama penjelasannya Bekti, itu udah sangat sudah sangat jelas gitu. Kalau benar. Terus aku mau diskusi lagi dong, kira-kira nih ya teman-teman semuanya. Tapi gini ya, gue mau nambahin ya satu perspektif, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri itu kayak balik lagi sih ke sisi yang fundamental tadi, kayak bagaimana cara kita bersyukur ya. Tadi Bekti bilang juga bersyukur. Iya, bersyukur. At least gini, kalau teman-teman sudah mengerti ya self love concept, sudah berapa sering sih kita mengucapkan syukur sebenarnya ketika kita membuka mata kita pada pagi hari, pagi hari gitu loh. At least kalau misalkan itu sudah menjadi habit, karena basically orang-orang hidup di dunia ini membuat suatu kebiasaan yang berpola. At least mereka melakukan berdasarkan kebiasaan mereka. Contoh yang simple yang gue bilang tadi, kalau kita membuka mata and then kita bilang, oke, terima kasih God, gue udah diberikan nikmat dan kesempatan untuk hidup hari ini. Tapi apakah itu sudah kita lakukan? Apakah ketika kita membuka mata yang kita buka handphone, ngeliat WA-nya doang atau gimana? Gini loh, dari itu aku pengen tanya secara teori, iya. Maka dari itu nih aku pengen nanya ke teman-teman semua. Bekti keluar. Aku mau tanya ke teman-teman semua nih. Jadi kira-kira self love yang teman-teman lakuin dalam kehidupan pribadi teman-teman tuh gimana? Ini ada suaranya ya? Halo. Dengar nggak? Kenapa Jan? Kedengeran udah jelas. Oke. Soalnya nih Bekti ternyata keluar. Jadi pengen tanya nih, udah kan gitu ya, Bek?
Kan jadi tadi tuh udah tahu nih kan Udah masuk self love, Welcome bersyukur back, dan Bray. lain-lain. Sorry. Ya, I'm back. tadi kan I'm back. tadi udah tadi udah tahu nih, berarti self But love, I can hear you, bersyukur. Janu. Iya ya, oke Sorry, oke. guys. Ah, I can hear your seriously? voice. Dengar nggak? Halo. Iya. Dengar kok. Aku bisa sih. Aku Bekti bisa. mungkin bisa keluar terus masuk lagi. Lanjut ya. Jadi kan tadi udah Halo. ngomongin tentang halo, kita dengar suara kamu, Janu. Bekti. Kita dengar Heeh. suara kamu. Bisa dengar, Jan? Halo. Quit dulu, keluar dulu aja. Sorry ya, masalah teknis biasa. Keluar dulu aja. Ini because I'm living in kampung ya. Jadi jaringannya kayaknya nggak stabil. Sorry banget. Oh, Bekti kayaknya keluar dulu aja kali ya. Udah? Ya. Ntar. Oke, gimana Jan? Jadi kan kita udah dari tadi ngomongin segala macam tentang self love dan lain-lain. Terus aku Iya. pengen tahu nih kalau teman-teman semua kalau mencintai diri kalian sendiri di dalam kehidupan tuh kayak gimana contohnya gitu. Aku pengen contoh relate aja sih yang kalian rasain dan kalian pernah alami gitu. Jadi nanti teman-teman ceritain pengalaman teman-teman gimana caranya bisa mencintai diri sendiri, gimana rasa teman-teman bisa bersyukur dan akhirnya gak compare sama orang lain gitu. Aku pengen tahu cerita dari teman-teman semuanya gitu. Sebentar, ini si Bekti masuk lagi. Bentar ya. You can hear me? Can you hear me? Kok you can hear? Welcome back. Can you hear me? Halo, udah bisa dengar? Wah, sekarang suaranya nggak kedengeran. Suaranya Kedengeran nggak suara gue? Memang. Kalau gue kedengeran nggak? semuanya oke kecuali Udah Bekti. kedengeran kah? Aku kick aja dulu. Nah, sekarang dari itu yang dari kita Andy butuhin dulu. self love tuh di dalam kondisi kayak gini ya. Bener, Jan. bener. Oh my god, gue dulu nih. Andy dulu aja biar ini self love ketika Nah, Andy dulu aja ya. Andy ngomong. Kenapa? Sambil nunggu Bekti. Apa sih dari pengalaman Andy nih yang kayak menyadarkan bahwa Andy tuh harus cinta sama diri sendiri gitu? Gimana ya? Gue tuh selalu mikir ya kalau kayak life ya. If we are talking about life itu kayak life is full of up and downs. Life is full of surprises. Life is full of challenges and changes gitu loh. Jadi kayak people movement itu kayaknya cepat banget dan it happened to my life gitu loh. Jadi kayak tanpa dipungkirin juga gue pernah berada pada suatu titik yang mana gue menganggap kayak bingung mau ngapain. Gue menganggap bahwasanya I wanna be like them. Aku ingin menjadi kayak orang-orang lain dan aku menganggap bahwasanya aku bingung. Potensiku apa, kelebihanku apa, dan bagaimana aku mengembangkan diriku sendiri. Karena apa? Karena aku selalu merefleksikan diriku kepada seseorang, gitu loh. Sehingga pada akhirnya aku sadar sih bahwasanya hal yang aku lakukan itu salah. Untung aku cepat sadar bahwa hal yang aku lakukan itu salah, sehingga aku sudah nggak pernah lagi mikirin apapun yang orang lain bilang tentang aku juga nggak pernah mikirin orang nyinyirin tentang aku. Karena apa? Karena aku selalu percaya bahwasanya setiap orang dilahirkan di dunia ini punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, and punya keunikan atau uniqueness. Kita hidup di dunia ini tidak dituntut untuk menjadi seseorang yang sempurna. Karena Tuhan aja nggak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna. Tetapi bagaimana cara kita untuk berada pada jalan yang benar. Nah, konsep menghargai, konsep menerima,
konsep ikhlas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada aku secara pribadi, itu selalu aku jadikan sebagai bahan untuk aku bisa survive hidup sampai dengan saat ini. Nah, ketika aku bisa menerima kekuranganku, dan ketika aku tahu keunikanku, dan ketika aku bisa menjadikan kelebihanku sebagai power untuk menutupi kelemahanku, I think itu self-love. Wow. Kayak gitu. Karena pada saat, contoh dari segi akademik, aku pernah berpikir kayak gini, misal aku lagi belajar matematika, aku selalu mikir kayak gini, I'm still waiting for the day that I will actually use in real life. It means, ketika gue belajar matematika, bilangan imajiner, gue belajar aljabar, gue selalu mempertanyakan, ngapain sih gue belajar ini, padahal nggak ada gunanya gue belajar di dunia nyata. Padahal poinnya itu bukan itu sebenarnya. Kenapa gue gak nerima aja? At least kalau misalnya gue bisa mempelajari hal tersebut, gue dilatih nih untuk berpikir secara skeptis dan berlogika. Gitu loh. Jadi kayak ujung-ujungnya improve lagi. Gue bisa self-improvement. Ujung-ujungnya gue lebih tahu potensi gue secara dalam. Gitu loh. That's point. Jadi kayak singkatnya, self-love berdasarkan pengalamanku, aku bisa menerima apapun yang telah terjadi, it happened to my life gitu loh. Karena hidup penuh dengan perubahan, dan perubahan itu nggak pernah balik lagi. Ketika perubahan itu terjadi dalam diri kita, bagaimana cara kita menyikapi perubahan itu? Ujung-ujungnya accepting lagi kan? Benar. That's Benar. point. Berarti kayak apa ya, menerima apa atau Gini, contoh simpelnya mungkin tadi gue terlalu teoritis banget ya, karena people are changing all the time. Contohnya, orang tuh sangat berubah secara cepat. Betul. People come and go, ini yang gue bahas kemarin ya. People come and go. As a listen. Orang pergi, kenapa nggak kita terima aja sih? Iya Masuk benar. ya. Kalau kita mikirin dia, Masuk, bro. kita mikirin dia terus, kita stres coy. Bener, Kita bisa bener. kayak over. Gimana cara menerima Simple ya? kalau kita menerima dengan mereka, nggak pusing, kita nggak stres, that's self-love. Kayak kita appreciating ourselves gitu loh. Kita kayak kita nggak buang-buang energi kita gitu loh. Karena yang tahu kapasitas energi kita yang kita sendiri, teman-teman, kayak gitu. Betul. Ini kan relate lagi kan dengan konsepnya Bekti tadi, self-love itu power, ada juga energi. Benar. Bagaimana kita mentransfer energi tersebut ke diri kita, dan bagaimana energi tersebut kita refleksikan ke lingkungan sekitar kita. Benar banget sih. Kayak gitu sih. Jadi accepting. Dan it happened to my life. Great. Beradaptasi gitu ya sama lingkungan. Coba kalau bukan beradaptasi ya. Gue selalu bilang sefrekuensi, karena kalau beradaptasi gue harus penyesuaian dulu nih. Penyesuaian ujung-ujungnya kalau gue nggak sesuai, gue akan denial, gue akan menolak. Tapi kalau sudah sefrekuensi, sesuatu hal yang datang dalam hal positif dan negatif, gue akan terima. Contoh, beberapa minggu yang lalu gue mengalami penolakan, but I was happy. Dan gue bisa bilang, finally aku ditolak, gitu loh, dari suatu program penelitian. But it's okay. Karena selama ini kayak gue selalu diterima. Gue nggak pernah merasakan penolakan. Nah, karena gue self-love, gue nggak mau buang-buang energi gue, oh my God, rasanya ditolak tuh kayak gini, dan gue ketawa. Sesimpel itu. Andy, karena gue udah sefrekuensi. Can I ask you something? Ya, boleh. Kalau konsep ideal self Andy tuh kayak apa ya? Maksudnya Andy tuh biasanya gue juga panggil lo ya. Boleh nggak sih lo gue gitu? Nggak apa-apa. Santuy aja. Santai kan ya. Ini santai ya. Jadi konsep ideal self lo tuh apa sih, En? Gitu. Sampai misalnya tadi kalau udah sampai bisa ditolak, sampai lo tetap happy ngejalanin. Tapi gue pengen tahu basic ideal self lo tuh apa sih? Iya, pasti kan seseorang itu punya idealnya ya kan. Iya benar. Gue setuju ada patokannya nggak? Setuju banget. Ini kayak fundamental lagi sih, karena kayak gue udah bilang tadi ya, kayak gue tuh merasa gue tuh dewasa belum saatnya dari segi mindset ya. Dari segi mindset. Dari segi lain. Iya, dari pikiran gue udah nggak tahu. Jadi kayak dari segi mindset. Karena kayak gue bilang tadi,
gue hanya menceritakan di atas permukaan dan teman-teman tahu gue everything yang happy aja gitu loh. Orang nggak tahu apa yang terjadi di belakang ini gitu loh. Kita mengalami quarter life crisis itu beda-beda. Idealnya berada pada usia 23 sampai dengan 26 tahun idealnya. Tapi ada juga yang berada, dan gue ngerasa kayak gue mengalami kayak kegamangan hidup, quarter life crisis itu di usia 19 sampai dengan 20 tahun. Makanya gue tadi tuh bilang kayak hidup itu penuh dengan perubahan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan kejutan. Jadi gue selalu berpikir bahwasanya kenapa gue bisa berada punya mindset seperti ini, karena sudah banyak banget yang seharusnya di usia gue pada waktu itu belum datang, tapi udah datang. Dan thanks God-nya kayak karena gue tipe orang yang punya pribadi let it flow juga, tapi punya ambisi yang tinggi, suka mencoba, jadi kayak semesta itu seolah-olah bersahabat gitu loh. Ketika kita mencoba, gagal, sukses, kita mencari hal yang baru sesuai dengan kita, tetapi tidak sesuai dengan kesempatan yang kita punya gitu loh. Sehingga gue kayak paham bahwasanya intersection point di dalam kehidupan tuh ada dua hal yang sangat penting, kesiapan dan kesempatan. Kalau kesiapan gue belum siap tapi kesempatan gue ada, gue nggak bisa. Jadi bagaimana caranya gue mencari intersection point antara kesiapan dan kesempatan gitu loh. Berarti beda ya sama adaptasi ya, benar-benar. Oke, beda. Makanya gue selalu bilang adaptasi berdamai itu beda dengan frekuensi. Kalau berdamai, kalau kita ujung-ujungnya berdamai, kita akan ada penolakan. Begitu juga dengan adaptasi. Kalau frekuensi itu kan kayak gelombang nih, kayak gini nih. Frekuensi dianya jadi kayak fluktuatif gitu lah ya. Legowo. Fluktuatif ya. Fluktuatif. Dia nggak statis tapi dinamis. Artinya nggak ada dua hal yang pasti yes or no, tapi dia dinamis, harus ada reason yang jelas kayak gitu. Oke, udah kalian banyak, dong. Iya benar. Ini banyak banget yang ceritanya. Banyak banget pertanyaan juga nih. Jadi aku masih mau tanya satu-satu dulu sebelum pindah ke pertanyaan. Soalnya ini banyak banget pertanyaan. Ya, Olive coba gimana sih? Apa pengalaman Olive gitu loh? Mencintai diri sendiri kayak apa sih yang relate banget gitu? Atau belakangan ini? Sama aku ya. Oke. Kalau aku biasanya dimulai dengan kayak gini deh. Andy, Jandu, pernah nggak sih pulang kerja atau pulang dari kantor itu tuh rasanya tuh ada aja segala sesuatu tuh nggak sesuai dengan rencana kita. Pernah nggak tuh? Oh sering banget. All the time. Tiba-tiba bos nyebelin. Terus tiba-tiba pacar marah-marah gitu. Apply mungkin beasiswa di sini nggak diterima. Terus juga benar. Kok kayaknya semua orang tuh gajinya 20 juta gitu, 30 juta, 40 juta, kenapa gaji aku denial gitu kan jadinya. Iya benar. Bener nggak? Nah itu tuh biasanya itu kan dia yang bikin, aduh kenapa orang lain kok sebegitu hebatnya, dia bisa begini, dia bisa begitu, dan tapi gue enggak gitu ya. Bener nggak? Ya, itu karena compare. Kalau aku, kalau aku biasanya bikin self love-nya itu dengan cara mungkin biasanya kita harus approach dengan orang-orang yang kita percaya ya. Biasanya kalau aku sih mungkin lari ke Bekti, lari ke Andy, ke orang tua, ke teman-teman yang lain untuk apa sih? Jangan enggak nih. Apa yang aku kenapa gue bales chat dia? Kenapa sih tujuannya itu? Yang pertama aku menyadari dulu nih. Menyadari dulu apa yang aku rasain biar nggak benar. Pengalaman-pengalaman negatif itu nanti munculnya di mimpi, bisa jadi, bener nggak? Karena kita bener, karena kayak kita kebayang-bayang atau asik kita menolak pengalaman negatif. Dia nggak muncul di dalam kehidupan nyata, munculnya di mimpi. Benar. Itu masih untung loh muncul di mimpi. Ya nggak sih? Cewek yang kita suka, tapi dia munculnya di mimpi. Bener nggak? Sering nggak sih kayak gitu? Enggak. Nah, nggak pernah muncul di mimpi. Caranya kayak gitu. Mungkin pertama kita nyadarin dulu deh pengalaman yang banyak banget pertanyaan yang masuk. Apa? Gitu, iya. apa yang kita sabar. Apa yang kita alami, bener nggak? Baru nanti mungkin
meditasi, mungkin ada yang senang bakar dupa, contohnya kayak aku. Dupa. Mungkin ada Anak yang dupa ya. beli es krim, ada yang beli mungkin Iya. baju dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bentuk self love sih, supaya itu sebenarnya biar Iya. bikin, ibaratnya kita tuh kayak punya personal bubble, biar kita tuh meskipun ditolak, mungkin ideal self Iya. kita belum pas dengan real self kita, itu tetap kita masih bisa Iya, hidup benar, sampai gue sekarang setuju. gitu loh, nggak ngambang di kali Iya. belakang. Benar. Jadi kenapa sih Ujung-ujungnya self love happy itu kan penting? kalau misalnya kita Karena itu. karena kita tuh harus survive dong dalam hidup ini, bener nggak sih? Hidup ini nggak selalu Benar. Nggak mulus perfect ya, ya. selalu Nggak selalu mulus, menyenangkan, benar. nggak selalu Banyak Iya. rintangan gitu ya. bener kan? Jadi Benar. setelah kita mungkin nanti sudah menyadari dan kita menerima, baru kita mungkin bisa mengelola itu. Oke, Benar. dengan mungkin ditolak di sini, apa sih yang kurang dan sebagainya, dengan optimisme, oke yang kurang di sini. Jadi kita tuh nggak cuman melihat kegagalan sebagai sesuatu yang nggak bisa diubah gitu. Contohnya misalnya kayak gitu, atau penolakan bos, atau tiba-tiba nih omongan bos yang nyelekit atau temen yang nyelekit itu nggak jadi the end of the world gitu. Oh mungkin dianya lagi bete kali gitu, tapi mungkin mungkin ngobrol dulu kali sama teman, ih bosnya nyebelin banget sih ini itu sih biasanya. Lewat belakang. Jadi sebenarnya itu salah satu caranya sih ya, dengan kita menyadari dulu, menerima, baru kita bisa mengelola gitu. Kita nggak bisa mengubah kalau kita sendiri pertama belum menerima misalnya, atau belum bisa menyadari, mengelola, mencintai diri kita sendiri. Dengan mungkin caranya beda-beda sih setiap orang. Ada yang mungkin nggak senang cerita sama orang, dia gambar, dia lukis, terus dia beli es krim, dia beli tetap personal bubble-nya tuh biar lebih kuat gitu. Jadi meskipun haters gitu, Because haters gonna be hates, babes. I love you my Ada haters. yang mau nambahin ya Kak? Berarti yang gue dapat sih kayak yang dibilangin Olive itu, yang paling penting kita tuh stop comparing ourselves with the others kan. Jadi kita jangan meng-compare Iya, diri betul kita banget, dengan iya orang sih. lain gitu loh. Karena bener banget rumput tetangga itu lebih hijau coy. Jadi kita nggak akan ada habisnya membandingin diri kita. Balik lagi kan yang kayak gue selalu ngejelasin kalau kita tuh punya kelebihan dan punya keunikan sendiri gitu loh. Gue nggak bisa jadi kayak Bekti, gue nggak bisa jadi kayak Janu, apalagi jadi kayak Olive yang berambut panjang. Gitu loh. Ekstrim banget contohnya Kak ya. Benar. Kalau aku juga sih, kalau aku nambahin ya dikit. Kalau aku nambahin, tadi kan sempat dibilang ya, kenapa sih kita sampai nggak bisa cinta sama diri kita sendiri, gitu ya. Jadi bener banget sih, emang kebanyakan orang sih aku rasa selalu compare his life to other life gitu, selalu compare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain gitu. Mungkin itu sih salah satu faktor yang membuat kenapa kita selalu ngerasa kurang terus di dalam hidup kita. Kita selalu kritik terus. Menerima diri sendiri itu baik. Iya, kita selalu mengkritik diri kita terus. Jadinya kita jadi tidak bisa enjoy dengan apa yang kita punya, kepribadian yang kita punya. Ya, dan kita nggak tahu apa kemampuan apa yang kita punya gitu loh. Jadi kalau kita comparing terus, ternyata kita ada sesuatu potensi yang unik yang kita punya, tapi karena ketutup sama comparing itu. Ini Bekti buat ceritanya nanti aja ya, kita jawabin pertanyaan satu-satu nih, banyak banget soalnya. Boleh banget. Satu. Biar relax juga. Siap. Dari Panca Aryadi. Halo kakak-kakak sekalian, salam kenal. Aku mau tanya. Sudah lama ya tidak bertemu. Aku mau tanya nih, hal apa yang membuatmu minder dan tidak percaya diri? Nih, kayaknya kayak tadi yang teman-teman semua ini sih, apa? Siapa dulu yang mau jawab? Olive atau Bekti dulu deh, coba. Kayaknya Mas Janu dulu deh, yang dari tadi Mas Janu baru jadi moderator. Mas Janu tadi gara-gara aku jadi moderator, aku jadi diam doang, terus aku bingung gitu. Oke, jawab Mas Janu. Jawab deh. Aku bingung mau choose yang mana, jadi gara-gara jadi operator ngomong gitu. Terus ada yang nonton lagi nih yang nanya. Karena Anda yang paham mengoperasikan ini.
Benar banget, karena cuma Anda doang yang paham. Jadi ke distract gitu loh, Iya, yang ada paham. distract. Ya, oke. Ya udah Nah, dari Jano dulu, aku ada ya dulu. Bakti, ada Olive, gue terakhir. Boleh. Kalau aku ya, aku nggak langsung apa yang membuatmu minder dan tidak percaya diri gitu. Hal apa ya? Aku sih lebih ke penampilan sih. Jadi nih ya boleh cerita nih, aku dari dulu sekolah SD, SMP, SMA itu selalu jadi bahan bulian teman-teman. Gitu. You know what? Oh Karena my aku God. hitam, kurus, dan mungkin nggak lebih baik dibanding yang lain gitu. Dan juga aku orangnya cuek gitu dalam berpenampilan. Dulu nih ya, dulu sekolah. Mungkin sekarang nggak terlalu sih. Nah, itu tuh yang membuat aku tuh nggak percaya diri dan minder ketika aku presentasi, ketika aku ngomong di depan orang. Itu tuh aku selalu ngerasa kayak, aduh orang ini ngejudge aku nih. Jadi kayak mental judgment gitu loh. Jadi teman-teman, aduh aku kayaknya salah nih pakai penampilannya kayak gini, atau aduh ternyata mukaku nggak lagi kucil banget gitu. Itu jadi minder banget aku dulu tuh zaman sekolah kayak gitu. Nah terus jadi kan kalau udah minder jadi nggak percaya diri kan ya. Terus dia tanyanya apa sih, apa yang membuatmu. Nah yang membuatku nggak percaya diri itu karena aku nggak tahu kemampuanku apa gitu. Nah dari situ aku banyak belajar sama orang-orang dan aku selalu lihat apa ya, kayak YouTube atau orang-orang yang bisa menginspire atau menginspirasi aku, kayak teman-teman semua nih, kayak Andy, Bian, sama Olive nih, teman sama kalian itu aku jadi tahu kayak gimana, oh ternyata aku punya potensi yang bisa aku kembangin gitu, ternyata aku juga bisa lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah inilah caranya untuk apa ya, mengimprove rasa ketidakpercayaan dirian saya atau sendiri-sendiri gitu. Terus juga dari situ aku ngerti gitu loh, oh ternyata aku punya potensi yang unik dibandingkan yang lain dan orang lain itu nggak punya gitu. Nah that's why aku jadi nggak minder sekarang. Dan dari rasa minder aku itu, dari kekurangan yang aku rasa aku jadi minder gitu, penampilan dan yang lain-lain, aku memperbaiki diriku sampai sekarang gitu, dan membuat sekarang aku lebih bisa percaya diri dan bisa berpenampilan baik, bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Terus mungkin kalau Panca Aryadi ini kalau punya masalah atau rasa minder, coba refleksikan diri sendiri dulu, kayak apa sih ini yang bikin gue minder gitu, ternyata gue kurang di mana gitu. Nah dari kekurangannya si Panca ini baru tahu nih, diasah lagi, oh ternyata aku punya kelebihan apa gitu, dan untuk menutupi rasa kekurangan itu gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ini aku jadi curhat. Siapa? Thank you Siapa for ya? sharing, Jan. Iya kayak Ya, gitu. semangat Jano. Semangat Jano. Kok jadi Thank dulu you. deh, Bekti. Bentar, kok gue jadi kayak tahu Bekti. terbully gitu ya? Kenapa? Kenapa, Jan? Lo, menurut lo gimana? Oh, gua. Oh, pertanyaan ini ya. Jadi apa yang membuatmu minder gitu ya, atau tidak percaya diri? Mostly sih ya, mostly all the times gitu, dari dulu sampai sekarang. Lu kan orangnya insecure. Bener banget ya. Gue apa ya? Karena mungkin tadi dibilang sebenarnya kalau gue masih dalam proses bagaimana untuk mencintai diri gue sendiri. Jadi sampai sekarang tuh masih too much criticize my life gitu loh. Terlalu banyak mengkritik apapun yang terjadi dalam hidup aku gitu. Jadi mungkin kurang lebih sama sih aku kalau minder itu biasanya kaitannya sama public speaking ya. Apalagi misalnya harus presentasi project ke bos gitu. Atau harus bikin program, karena aku kan di HR nih di kantor, jadi sering banget diminta untuk buat program dan harus bikin ROI-nya atau harus bikin plan, kemudian nanti harus bikin juga biaya segala macam, keuntungan bla bla bla, dan itu harus benar-benar meyakinkan misalnya semua stakeholder di kantor itu. Nah, itu biasanya pressure banget, dan itu kan sama kayak Janu ya, kaitannya sama public speaking. Nah, itu karena sebenarnya kalau dari aku sendiri, kenapa aku minder, walaupun aku orangnya prepare banget buat menyajikan presentasi segala macam, sampai desain, kamu tahu ya Andy ya, kalau aku bikin desain PPT-nya tuh berapa jam sendiri, kontennya berapa minggu yang lalu udah jadi. Jadi walaupun udah well prepare banget, tapi pas misalnya besok hari gue harus presentasi,
itu malamnya bener-bener tahu kan kalau orang nggak percaya diri besok mau presentasi kayak apa, kayak deg-degan lah, malam nggak bisa tidur. Nah itu sih, itu yang selama ini ngebuat gue jadi minder gitu kadang-kadang. Ngelihat orang-orang kok bisa presentasi dengan bagus, ngelihat orang-orang kok bisa istilahnya fluent in his presentation, orang-orang jadi percaya gitu. Tapi sebenarnya gue balikin lagi sih, kadang memang itu semua kan yang berkecamuk tuh di otak kita semua ya. Kita besok orang lain juga belum nih. terpikir kayak gitu. Bener, presentasi gue besok gagal nih, besok nggak setuju nih bos nih, wah gue harus ngulang project nih. Nah segala kecemasan itu yang masih sampai sekarang ngebuat gue itu belum bisa berhasil ya kali ya untuk menjadi seorang public speaker yang bagus atau seorang presenter yang bagus ketika presentasi. Nah itu yang kadang buat gue minder nih sampai dengan saat ini, karena profesi gue sebenarnya kaitannya kan sama public speaking ya. Dan itu memang gue lagi belajar banget tiap sekali presentasi segala macam gue harus prepare, dan gue bahkan sampai belajar gimana nanti cara gue ice breakingnya gitu, gue cara pendekatan ke orang-orang dengan personality yang berbeda-beda di stakeholder itu gue harus ngapain aja. Nah gue sampai se-prepare itu buat presentasi. Nah itu yang ngebuat gue jadi minder kadang. Nah tapi ketika gue sudah besok presentasi, dan tipsnya sih sebenarnya kalau gue udah nemuin patternnya adalah ketika kita bisa melawan semua rasa negatif-negatif itu, karena dengan self-love tadi, kita cinta dengan diri kita paham, kita tahu bahwa kita punya potensi yang kita miliki, yang bisa kita tunjukkan, yang berbeda dari orang lain, dan ketika kita gagal pun, kita tidak menilai itu negatif. Jadi kayak, gue kemarin kurang di sini, dan I always asked my friends, kemarin gue salah di mana ya presentasi, kok bos kayaknya kurang seneng nih gitu. Gue selalu tanya sama tim gue, kemarin gue kurang di mana? Mas lo kurang nyampein ini, atau lo pokoknya minta masukan aja sebanyak-banyaknya sama orang-orang yang ada di situ, yang kita percaya. Jadi kita nggak nge-blaming kesalahan itu purely karena kita gitu. Mungkin karena kita kan manusia ya, manusia tadi dibilang nggak ada yang sempurna. Kita kadang lupa, kita kadang ya nervous, pasti gara-gara nervous jadi belayang lah, segala macam, buyar gitu. Tapi balik lagi, karena kita paham nih sebenarnya, kita jadi tahu kan, karena kita udah self love, kita udah aware bahwa gue takut dia sama presentasi, so gue harus memperbanyak nih frekuensi untuk berhadapan dengan banyak orang. Nah itu salah satu bentuk self love yang itu nggak enak banget, bener kan, kita menghadapi situasi yang menakutkan, yang nggak enak banget, tapi itu bentuk cinta kita sama diri kita, bahwa kita harus terus mendevelop apa yang kita punya, termasuk kelemahan. Misalnya ini adalah kelemahan gue ya, misalnya gue kelemahannya adalah negative thinking before public speaking. Jadi itu gue udah punya istilahnya punya kelemahan yang gue harus perbaiki untuk ke depan buat karir gue lebih bagus lagi, buat gue bisa istilahnya influence banyak orang, atau gue bisa bantu orang secara luas gitu. Jadi itu sih yang selama ini yang terjadi sebenarnya, kalau teman-teman belum tahu ya, yang mungkin gue share juga ke semua teman-teman, dan hari ini gue baru share juga sama kalian semua gitu. Itu sih paling public speaking. Dan mungkin kaitannya tadi karena gue selalu ngerasa negatif aja, besok gue bakal gagal nih, besok bos gue waduh marah-marah nih, gue presentasi nggak bener nih, nah kayak gitu. Overthinking, bener, lo paham kan sama gue overthinking banget orangnya. Overthinking. Ada kemarin itu ibu manajer keuangan kok ngeliriknya ke kanan, kenapa ya? padahal dia nggak mikirin padahal dia drooling matanya ke kanan, bro. Jadi overthinking. Jadi lebih baik sih daripada kita overthinking, langsung aja tanya sama yang ada di situ kan, kemarin gue kurang apa ya guys gitu. Gue kemarin kurang di sini. Jadi gue besok next time gue bisa belajar lagi, ngedevelop diri gue pas presentasi. Karena gue kurang di sini gue tahu, jadi gue belajar untuk besok gue jangan kayak gitu lagi gitu. Jadi lebih ke situ kalau gue pengalaman kenapa gue minder, kenapa gue gak percaya diri, mungkin karena overthinking. Dan overthinking itu benar-benar kayak musuh kita semua. Kalau aku lihat semua teman-teman kita juga ternyata ngalamin hal yang sama, tapi memang nggak ada yang bisa membantu. Misalnya lo bilang sama gue, lo harus percaya diri, lo harus gini segala macam, itu semua bullshit kalau bukan lo dari diri sendiri yang bilang ke diri lo sendiri gitu. Itu semua tergantung kita untuk melawan itu gitu sih kalau dari gue. Gitu Jan. Betul. Ini next question aja ya. Jadi buat Olive sama Andy, jawab pertanyaan ini nih. Biar kita ringkas aja, kayaknya tadi juga udah
Udah banyak. Udah diinin sama bekti ya. Biasanya kecemasan kita dan sebagainya juga udah dirangkum sama bekti nggak sih? Karena hampir mirip-mirip juga nih. Mirip. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Dari Royhan Mubarak. Aduh, temanku nih. Hai Rohan. Apakah self-love yang berlebihan bisa menjadi self-obsess? Dan bagaimana jika ada teman kita yang melakukan tindakan self-love, tetapi dia malah terobsesi pada dirinya sendiri, jadi self-obsess. Jadi kayak terlalu pede sama diri. Kayak teman gue nih ada di sini nih dari perempuan Andy nih. Enggak Terlalu cinta sama diri sendiri ya? Iya, gue terlalu cinta sih. Pertanyaannya bagus ya. Betul, bagus banget sih menurut gue. Coba bagus banget. Dulu siapa yang mau jawab nih? Olive deh boleh. Olive dulu nih. Olive, monggo. Oh, gimana Beh? Gimana Silahkan Olive Jawab, jawab pertanyaannya. Apakah self love yang berlebihan bisa menjadi self obsess? Jadi kayak menurut lu gimana nih? Pertanyaanku ya, buat aku ya. Iya. Aduh. Diri sendiri. Iya, kalau menurut saya bisa ya, self love itu bisa berlebihan, bisa nggak sih menjadi self obsess? Siapa yang mau jawab nih? Sepertinya sih bisa. Olive deh boleh. Tapi aku kurang yakin. Mungkin nanti kita cari jawabannya sama-sama ya. Mungkin yang lebih detailnya atau lebih tepatnya mungkin nanti kita harus baca jurnal atau sebagainya. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya bisa. Namanya mungkin kalau kita sebutnya bukan lebih ke kayak narsisistik kali ya, mungkin agak mirip term yang agak mirip dengan self obsess. Bener nggak Kak? Setuju nggak? Setuju. Kalau self love tuh mungkin supaya nggak jadi kayak narsisistik atau self obsessed, itu mungkin ya self love-nya itu ya in moderation aja. Sama aja kayak minum obat kelebihan kan nanti overdosis. Kalau minum manis kebanyakan nanti sering ke toilet, diabetes. Mungkin sama kan ya. Diabetes. Bisa jadi dia akan self obsessed atau jadi lebih ke narsistik. Benar nggak sih? Betul. Jadi poinnya adalah in moderation aja kalau yang penting intinya tetap ke orang lain soalnya gimana kita bisa membagikan cinta ini ke orang lain, bisa berguna buat lingkungan, bisa berguna buat sesama dan sebagainya. Karena intinya self love tuh ya nanti keluar juga bukan hanya ke dalam gitu. Gimana, ada yang mau nambahin lagi nggak? Setuju. Andy, aku langsung ke kamu nih. Kamu gimana, kayak gitu nggak? Enggak sih, gue enggak self obsessed sih. Jadi kayak gue tuh thanks banget ya, kayak gue tuh tahu banget diri gue tuh seperti apa. Jadi kayak ketika gue self love, ketika gue self obsessed, itu kayak beti gitu loh, beda-beda tipis. Karena antara self love sama self obsessed itu menurut gue ya, kayak ada persentase yang kalau lo salah melangkah dikit aja, lo akan over gitu loh. Nah, jadi gimana cara kita untuk mengkontrol itu, ujung-ujungnya ke self control lagi kan? Bagaimana cara kita memaintain self love kita? Karena berkaitan dengan self love itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk paham sebenarnya dengan diri kita sendiri, bahwasanya yang tahu diri kita tuh ialah kita sendiri. Jadi ketika lo udah tahu lo tuh siapa, lo akan tahu bagaimana mengkontrol diri lo agar nggak berlebihan gitu loh. Sama kayak confident and overconfident gitu loh. Self love and self obsessed gitu loh. Jadi kayak bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri sih. Karena ketika lo udah self love, percuma kalau lo nggak ada self control. Namanya juga hidup. Harus ada yang namanya rule, harus ada juga yang namanya norma, harus ada juga yang namanya adat istiadat. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita menyikapi dan mendefinisikan itu agar kita tetap berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan self love. Terlalu mencintai diri sendiri juga nggak baik. Karena apa? Kita punya society, kita punya lingkungan, kita punya bagaimana, nah ini sesuai nih, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan kita, menerima yang benar dan mengevaluasi yang buruk, kayak gitu. Setuju sih. Itu menurut gue. Setuju banget, setuju. Kalau Alif gimana nih? Oh, ada masukan nggak? Ada tambahan nggak?
Enggak, itu udah oke banget sih malah nambahin. Keren. Oke. Bekti ada lagi Aku nggak tuh? lanjut question Mungkin ya ada. langsung. Boleh, Lanjut boleh. question. Nah, Royhan banyak nih pertanyaannya. Bentar, aku jawab lagi. Aku bacain lagi ya. Kak, aku tuh orangnya nggak percaya diri. Percaya diri. Percaya itu dari kelas ke kantin waktu keluar main-main aku nggak berani atau nggak pede jalan ke kantin. Ini banyak sih orang yang begini karena banyak orang. Apakah aku termasuk orang yang tidak self love? Aku kayaknya ngerti deh ini maksudnya apa. Aku yang Gue jawab. juga ngerti. Ini Aku kayaknya dulu deh. ya Dia lo nih tahu. ini tuh jadinya menurut aku ya. Aku langsung jawab aja. Eh, bukan Kak Anda, bukan Royhan ini bukan orang yang tidak percaya diri itu nggak self love, tapi nggak punya self confidence. Jadi mungkin orang-orang yang kurang percaya diri di depan orang banyak, terus juga selalu insecure kayak tadi Bian ngomong, itu tuh juga agak lebih apa ya, lebih nggak punya self confidence gitu. You know what, self love sama self confidence juga beda-beda tipis sebenarnya, Betty lah, beda-beda tipis. Tapi juga dari kita self love, dan mungkin kalau ada masukan nanti teman-teman bisa Iya. dari self confidence kita juga akan punya self love akhirnya gitu loh. Ibaratnya kita confident sama diri kita dan kita tahu potensi kita diri kita apa. Akhirnya kita mencintai diri kita sendiri gitu. Coba kalau si Andy tadi mau ngomong. Gue ini kalau ngelihat pertanyaan ini kayak sometimes sesuatu hal yang misunderstanding juga, tapi sometimes juga itu kayak jadi simptom sih, karena basically ya antara minder, antara confident, antara self-love itu sesuatu hal yang beda banget sih menurut gue. Karena tapi ada satu kesamaan ya antara gejolak minder atau rendah diri ya, kepercayaan diri dan mencintai diri. Itu sama-sama bersifat secara fluktuatif, at least kayak gini. Dalam rentang 12 bulan, 3 bulan pertama, pertengahan sama 3 bulan terakhir, itu kita akan mengalami kondisi yang berbeda. Bulan pertama bisa jadi kita confident, self-love. Bulan pertengahan itu kita bisa jadi low banget gitu loh. Kita berasa nggak percaya diri. Kita juga berada pada posisi yang tidak mencintai diri kita. Artinya, dari konsep-konsep itu, self-love, confidence, itu bukanlah sesuatu hal yang diwarisin seperti halnya mukjizat. Tetapi bagaimana kita meng-create itu sih, membentuk itu agar bisa masuk ke dalam diri kita. Confident itu bukan berkaitan dengan keberanian. Confident itu bukan berkaitan dengan bagaimana cara kita menjual diri kita, tetapi confident itu menurut gue ya from within. Jadi bagaimana cara kita masuk ke dalam diri kita sehingga kita benar-benar yakin, iman, self confident, kepercayaan diri. Kita mengimani diri kita. Gue setuju sama statement Januar tadi yang kita tahu diri kita. Berarti kan itu konsep mengetahui diri kita gitu loh. Ada juga orang yang tahu diri dia tapi dia nggak self love. Tapi ada orang yang nggak confident tapi dia bisa self love gitu loh. Jadi kayak gini. Artinya ketika teman-teman percaya diri, ada masanya juga teman-teman nggak menerima. Contoh kayak gini, gue ikut lomba, gue udah tahu kemampuan diri gue udah tahu apa yang harus gue lakukan, tetapi gue belum punya kesempatan untuk menang. Gue kecewa, gue marah. Itu kan bertolak antara self-love sama self-confidence. Idealnya kalau kita berada pada garis lurus, ketika kita didukung dengan self-confidence yang pas, ada self-love, ketika intersection point antara kesiapan dan kesempatan itu belum datang, itu akan baik-baik aja. Kita akan lebih accepting diri kita sendiri bahwasanya kita sudah punya kemampuan dan accepting apa yang sudah terjadi in our society. Jadi kayak gitu. Coba ada perspektif lain? Bener sih, tapi kalau menurutku sih yang pertanyaan dari Royhan ini boleh ke nambahin nggak nih? self confident. Coba si Olive. Ayo Olive, pertanyaannya dikeluarin lagi kah?
Iya, Iya, pertanyaan dikeluarin lagi. itu. Oke, sebelumnya kan ini pertanyaannya Mas Roy ini sangat menarik ya, bener nggak sih? Bener. Dia memang nggak percaya diri, mau ke kantin aja nggak pede, bener nggak sih? Kalau aku lapar Kita ke coba kita lihat dulu, aja. kita sadar dulu, kenapa sih Laper mungkin ya, Mas Jan. Roy itu bisa Iya, nggak bener. percaya diri gitu? Kantinan aja. Kan itu kan sebenarnya nggak percaya diri itu sebenarnya program mental kita kan. Betul. Kita sadari dulu lingkungan seperti apa sih yang sebenarnya bikin kita tuh nggak percaya diri. Hmm. Apa sih yang ditanamkan mungkin orang-orang di sekeliling kita sehingga dia bantu kita bikin diri kita nggak percaya diri. Mungkin bibirku tebel banget gitu. Siapa sih yang dulu pertama kali bilang ini bibirmu tuh jelek, gitu. Keluarga yang Bener nggak muda sih? itu. Nah itu sebenarnya harus disadari dulu. Kita punya program mental gitu, bener nggak sih? Betul. Nah itu yang harus disadari. Oh kenapa aku nggak percaya diri dengan kondisi fisikku dan sebagainya. Nah itu tuh yang kita harus sadari. Mungkin tuh dia nggak terlalu mindful gitu loh orangnya, sehingga itu yang membentuk konsep diri kita gitu loh. Kita harus menyadari dulu kenapa kita nggak pede gitu. Siapa sih yang membantu bikin konsep diri kita? Nggak pede ya. Nah itu sebenarnya konsep diri itu yang nanti bisa kamu ubah. Maksudnya kamu menyadari dulu, oh nih aku punya program mental yang shitty banget nih, komputernya tuh harus udah diganti, bener nggak? Karena memang dasar bawaannya kurang bagus nih. Nah itu yang harus diganti, itu yang harus disadari, ini yang harus Kayak tadi gua jelek itu ya. nih, harus di trace back gitu, ditarik, bener nggak? Ditarik lagi nih, asalnya dari mana sih gitu. Nah kalau memang itu udah jelek, konsepnya jelek dan sebagainya, ibaratnya Pentiumnya masih 1, sedangkan sekarang udah i7 ya, atau i berapa nih, bener nggak? Itu yang mungkin harus di-upgrade gitu. Enggak kok, tetap cantik, bener nggak? Atau itu tuh ya, berarti itu ya, kayak konsep-konsep diri yang benar-benar negatif, relate ya, itu mana tuh dulu. harus diubah gitu, mindsetnya yang harus Betul. diubah, bener nggak? Benar. Nah, abis itu setelah disadari, baru kita bisa terima. Oke, dia mungkin emang omongannya sampis abis, tak gantilah program mentalku, bener nggak? Baru nanti kita bisa mengelola. Emang pasti nggak gampang untuk nerima I'm beautiful man, no matter what you say gitu. Itu pasti nggak gampang tuh, nggak one day proses gitu. Dan kamu butuh support sosial yang bisa. Contohnya, enggak kok kamu bagus kok, kamu cantik, kamu tuh bagus, atau mukamu oke, enggak harus putih kok untuk jadi cantik atau gini gitu. Jadi ya memang harus disadari program mentalnya dulu. Kalau memang udah kira-kira nggak up to date, di delete, diubah, dibuang, diganti dengan program mental yang baru biar nggak nelongso gitu, bener nggak sih? Betul biar nggak gitu loh. Benar. Masih bisa keep up dengan kehidupan sekarang gitu. Udah ya. Benar. Tambahin lagi nggak Kak? Ada lagi pertanyaan yang relate banget sama Andy tadi, statement Andy nih yang ketiga. Oh iya Kak, maaf banyak nanya. Habis cocok sama aku temanya. Apakah beda self love sama self acceptance nih? Si Andy tadi ngomong. Makanya coba Andy bisa jawab nggak Andy? Kalian coba deh. Ntar ke-record gue semua. Bukan, kalau tadi Andy tuh lagi bukti. Ayo bukti. Bukti deh. Gua apa? Andy. Bukti dulu deh, apa beda sama self love sama self acceptance. Sebenarnya gini. Bukti. Ayo bukti. Kalau menurut gua nih ya, boleh nanti teman-teman nambahin atau pasti punya definisi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau self love itu, kalau kita bicara tentang self love ya, kalau menurut gua dimensinya adalah self acceptance dan self awareness. Part of self love kan jadinya. Part of self love kalau menurut gua. Jadi kita bisa mencintai diri kita sendiri karena apa? Karena yang pertama kita sudah aware dulu dengan semua program-program yang udah ada dalam diri kita yang dikasih sama Tuhan. Either itu kelemahan kita, kelebihan kita, goals kita. Karena apa? Goals kita nanti akan menentukan ideal self kita. Karena sebenarnya orang-orang yang self love itu biasanya mereka adalah sudah di tataran menerima, sudah sampai di tahap ideal self-nya sudah tercapai. Misalnya Olive gitu ya. Ideal self-nya dia adalah menjadi ibu rumah tangga. Dan kriteria yang didefinisikan dari ibu rumah tangga itu salah satunya bisa masak.
Sementara Olivia pekerja dan dia tidak bisa masak. Berarti kan real self dia saat ini adalah dia belum merasa menerima, mencintai dirinya sendiri karena dia nggak bisa masak dong, karena dia pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, sebenarnya seperti apa ya, program-program yang berkaitan dengan menjadi ideal self inilah yang kemudian yang harus kita pahami dulu nih. Oh ternyata gue kurangnya di sini untuk jadi ibu rumah tangga yang baik. Gue kurang bisa masak. Jadi karena gue pengen mencintai diri gue sendiri, gue harus ngedevelop diri gue untuk bisa masak biar gue jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Part of self-love adalah awareness, aware dengan apa yang kita miliki, termasuk juga aware terkait dengan emotional state yang kita miliki. Jadi ketika kita marah ya, kita harus sadar kalau kita lagi marah nih. Kita lagi sedih ya, kita harus sadar. Kita sedih. Dan biasanya kita sedih itu ngapain? Itu kalau menurut gue bentuk dari mencintai diri sendiri ya. Misalnya gue kalau sedih, gue akan telepon teman-teman gue, atau gue mau jalan-jalan, atau gue mau nonton. Nah itu salah satu bentuk dari Keluar dong, bentar ya. Maaf teman-teman, Iya. koneksinya Halo. masuk, Halo. tapi Koneksi ya. videonya Bekti nggak masuk. Suara masuk, tapi video nggak masuk. Halo. Masuk. Dah, Gimana Be? Lanjut. Masuk ya? Lanjut ya. Jadi Lagi seru. kalau menurut gue self acceptance sama self love itu, self acceptance itu the part of self love. Kemudian yang tadi kan prosesnya adalah yang pertama awareness dulu, aware tentang diri kita. Baru nanti akan muncullah acceptance. Setelah kita memahami apa yang kita punya, setelah kita sadar dengan apa yang kita punya, baru kita akan menerima diri kita. Oh ternyata gue sebagai manusia nih, gue banyak kurang. Dan gue ternyata ke depan tuh gue harus mengembangkan ini, ke depan gue harus menjadi orang yang seperti ini. Nah, baru ketemu konsep ideal self. Ketika kita menuju proses itu sebenarnya kita udah mulai untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita, baru nanti di tahap akhirnya adalah ya kita sudah fulfill penuh sebagai manusia, memang ada kekurangan, kita menerima seutuhnya apa sih potensi kita, apa kelemahan kita, termasuk di dalamnya semua keburukan-keburukan yang kita punya. Misalnya kita suka ngomongin orang di belakang, atau misalnya kita suka mengeluh, atau kita mengkritik, ya kita terima aja karena itu the part of ourselves gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku ya. Jadi bukan beda atau sama, tapi lebih itu adalah komponen, self acceptance adalah komponen dari self love. Kalau menurut gue juga salah satunya adalah ada awareness juga. Yang paling pertama kita aware dulu siapa nih diri kita, termasuk tadi ideal self kita apa gitu. Itu sih kalau dari gue ya Jan. Mungkin bisa dijelaskan lagi sama teman-teman yang lain gitu. Udah jelas sih. Udah. Lanjut question berikutnya kali ya. Question of life. Seru nggak sih? Seru lah ya. Seru banget, karena kalau gue sih seru karena relate Seru. semuanya sih. Benar. And I'm so Seru proud ya. of us gitu. Akhirnya sesuatu yang biasa di backstage Bisa ya, berguna kita ya. telepon berempat. Sekarang bisa banyak teman-teman bisa belajar juga bareng-bareng. Iya nih Sih. banyak yang nanya juga akhirnya. ya. Benar. Nih aku tunjukin lagi pertanyaan berikutnya. Hello dari Evi Merasa Cahya. nggak berharga gitu. Halo, mau tanya dong, pernah nggak sih merasa nggak berharga gitu? Terus hal apa yang membuatmu merasa tidak berharga? Waduh, Sedih banget. Aku sih enggak ya, Sedih enggak banget. pernah. oh mungkin kayak sama Merasa gue nggak nih, berharga. gue yang ngenes terus nih kayaknya. Ya. Kalau gue pribadi pernah nggak sih merasa nggak berharga gitu? Terus hal apa yang membuatmu merasa nggak berharga? Nggak pernah. Karena Nggak kayak pernah ya. nggak pernah sih aku. To be honest. Oh bener ya, kalau Iya. aku pernah sih, Di. Berarti relate sama aku Aku nggak. yang jawab. Ya, silakan. Antara ada perspektif lagi kan, yang Bener, pernah bener. mengalamin dulu, dan gue kan nggak pernah. Kalau gue nih Merasa kayak nggak fluktuatif berharga. banget tidurnya. Kadang gue nggak merasa nggak berharga, kadang gue ngerasa kepedean, gue ngerasa. Gue dulu zaman SMA sampai oh nggak sih? Ntar lu aku jawab ya. Manusiawi ya Jan, tapi Betul. Aku jawab ya. Nih, pernah nggak sih merasa nggak berharga? Dulu ya, aku zaman SMA itu pernah nulis di buku tahunan sekolah. You know what? Buku tahunan sekolah. Aku nulis di quote-nya itu adalah I love you all, but I hate one person. Maksudnya gue
benci sama diri gue sendiri. Segitunya. Buku tahunan sekolah sampai sekarang ada dicetak, dan itu gue masih ingat gue benci banget sama diri gue sendiri. Yang gue bodoh banget sih, ngerasa gue nggak punya apa-apa, dan gue kayak nggak punya kelebihan apa-apa yang orang-orang lain punya gitu. Ya akhirnya kan jadi compare lagi kan, comparison. Karena dulu juga gue suka compare sama teman-teman gue yang pinter, gue suka compare sama teman-teman gue yang cakep, yang kaya, dan lain-lain gitu. Akhirnya gue itu ngerasa nggak berharga gitu, kayak apa sih diri gue gini, gue hidup buat apa sih gitu kan. Terus akhirnya ya balik lagi ke diri kita sendiri yang tadi self acceptance kayak segala macam yang teman-teman tadi ngomong, akhirnya bisa menumbuhkan apa self love dari diriku gitu loh. Maksudnya kok ya ternyata punya kemampuan ya gitu, kok ternyata aku ada hal yang bisa ditonjolkan ya gitu, ada hal yang bisa berharga gitu. Akhirnya ngerasa dari hal yang nggak berharga itu jadi bisa punya nilai lebih atau nilai jual buat yang lain gitu. Kalau Andy Bian kayaknya orang-orang tipe orang yang PD-nya habis kayaknya nggak ada deh, nggak pernah merasa nggak berharga. Lo tau gak sih Jan? Lo tau gak sih? Gua itu sampai S1 ya, kuliah S1 bisa dibilang gue cuma punya teman satu doang. Lo bayangin. Berarti separah apa sih negatif thinking atau kritik gue ke diri gue, kayak sampai mau berhubungan sama orang aja seragu-ragu itu. Jadi memang sebenarnya ini sih, kalau gue ya, kenapa gue pernah ngerasa tidak berharga, mungkin ini gue boleh curhat kan ya di sini? Iya nggak apa-apa. Ya boleh kan ya. Justrunya media Boleh kan? curhat. Jadi ini buat bukan belajar. Iya, ini buat belajar teman-teman juga mungkin ya gitu. Kalau gue, kalau dibilang pernah merasa tidak berharga, pernah pasti dalam beberapa situasi. Tapi balik lagi sebenarnya itu semua itu karena, kalau aku ngerasa tidak berharga karena kita sendiri yang ngebuat kita itu menjadi tidak berharga. Karena tadi kan gue bilang di awal gue itu punya self criticism yang sangat tinggi sih sebenarnya. Gue selalu mengkritik apapun yang terjadi dalam hidup gue, itu menurut gue itu kesalahan terbesar dalam hidup gue, dan ya itu yang ngebuat istilahnya gue jadi misalnya malu untuk explore something padahal gue good at it gitu, bagus di situ padahal. Dan karena itu tadi kehilangan kesempatan yang dibilang sama Andy. Jadi karena gue terlalu banyak kritik my life, atau gue kritik tentang kemampuan diri gue jadi kehilangan banyak kesempatan. Dan di satu sisi turning point-nya adalah gue pernah ngerasa kok gue gini-gini aja ya. Kayak gue ngeliat teman-teman gue, wah, balik to compare to others life. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang ngebuat gue jadi merasa nggak berharga sometimes. But I realize ternyata hal-hal kayak gitu sebenarnya yang nyebabin tuh ya diri kita sendiri, karena automatic negative thinking sebenarnya, atau pikiran negatif yang otomatis itu setiap orang tuh punya, ya kan? Setiap orang punya, pasti kita selalu automatic negative thinking. Kalau kita ngelakukan sesuatu, apa ya nanti ada apanya tuh, jangan-jangan kayak gini nih, kita live kayak gini, sebenarnya aku juga pikiran ntar orang bilang apa ya, jangan-jangan judgment kita ya, merasa di judgment, atau orang-orang dibilang mereka sok banget sih, atau mereka apa sih. Nah sebenarnya pikiran-pikiran kayak gitu yang kemudian kalau kita nggak lawan, kita nggak akan ada live kayak gini gitu, ya nggak sih? Kita nggak bisa sharing sama teman-teman di sini. Jadi sebenarnya yang ngebuat diri aku nggak berharga mungkin dalam beberapa tahun yang lalu, ngerasa nggak berharga, adalah ketika terlalu banyak mengkritik atau menjudgment sesuatu yang negatif tentang diri aku. Dan ketika aku profesi psikolog, kebetulan banget di salah satu mata kuliah bener-bener dikuras semua mentalnya yang berkaitan dengan itu. Dikuras, dikeluarkan semua pikiran-pikiran yang seperti itu, dan dikasih tahu gimana caranya untuk melawan pikiran-pikiran kayak gitu. Dan ternyata itu meaningful banget buat hidup aku sekarang. Aku lebih bisa menikmati hidup, lebih menerima, oh ternyata aku punya kelemahan itu ya, dan aku realize bahwa kelemahan itu ya ada di diri aku. Dan karena aku cinta dengan diri aku, makanya aku mencoba untuk berproses gimana aku bisa kemudian mengembangkan kelemahan tersebut. Kayak misalnya kayak gini nih, sebenarnya kan ini kemarin aku ngotot banget, ayo dong kita live, kita bikin acara nih, kita harus move on nih dari telepon ke sesuatu yang lebih bisa dilihat sama orang, karena aku juga sebenarnya pengen improve myself untuk talking to anyone gitu. Untuk banyak orang, gue pengen ngomong nih sama banyak orang, karena sebenarnya
nggak apa-apa di depan umum kita itu nggak perfect, nggak apa-apa kita berbicara itu ada salah sedikit salah banyak, yang penting kita mencoba dan kita melawan automatic negative thinking yang ada di pikiran kita. Itu sih kalau aku ya. Dan ya itu Dan karena kalau hidup adalah sebuah proses ya, Bi. Jadi kita nggak bisa benar langsung sempurna. Jadi kita lagi benar dalam proses nih buat ke tahap itu gitu. ya. Jadi Oke. kalau saran dari aku, mungkin kalau teman-teman punya masalah yang sama, problem statement yang sama, ketika kita terlalu banyak mengejudge diri kita, kalau kita terlalu banyak mengkritik diri kita, ya lawan aja pikiran-pikiran kayak gitu dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oh ternyata misalnya kemarin, oh ternyata presentasi gue bagus kok. Ya kita harus reward juga. Jangan mengkritik terus nggak nge-reward juga gitu. Kritik bagus biar apa? Biar kita lebih siap, prepare, lebih mawas diri katakanlah. Tapi setelah itu jangan lupa di reward juga. Oh ternyata pikiran-pikiran yang kayak gitu bullshit ya, nggak ada sama sekali. Dan ke depan kita akan lebih bagus lagi gitu, lebih percaya diri lagi. Mungkin tarafnya meningkat dikit nih kepercayaan diri, nanti banyak lagi latihan, banyak lagi ketemu sama orang, banyak lagi presentasi, percayaan diri kita semakin tinggi. Menurut aku sih memang kayak self acceptance, self awareness, self love itu tadi dibilang bener banget, itu bukan turunan ya, sesuatu yang nggak kita dapetin secara instan dari pemberian dari misalnya orang tua lah atau golongan darah lah atau segala macam. Itu benar-benar yang kita achieve dari proses belajar yang kita alami setiap harinya gitu. Kalau gua, guys. Betul Next banget, question Be, kali ya. benar. Benar banget. Berarti beda ya dengan gue. Lo kenapa, Andy? Gue kayak Jadi sempurna luar dalam ya. Iya, bukan masalah sempurna. Karena merasa berharga atau nggak berharga itu bukan berkaitan dengan lo tuh oke banget, lo tuh sempurna banget, lo tuh juara banget, atau lo tuh epic banget. Gue punya mindset Bener. nggak kayak gitu. Ngapain sih kita menganggap diri kita nggak berharga kalau ada kata untuk menghargai gitu loh. Iya. Jadi bentuk gitu loh, Di. Kan kita juga butuh proses. Nah, iya proses. Kenapa kita nggak menikmati proses itu dengan menghargai proses? Kalau hidup adalah proses kayak gitu kan. Kenapa gue bilang Hidup pernah nggak? adalah kehidupan. Kenapa gue bilang kenapa gue merasa nggak pernah nggak berharga, karena kayak every single day yang gue lakuin itu kayak gue tahu kayak oke, hari ini gue akan ngelakuin ini. At least ada 2 goals harian yang mana gue harus nge-achieve itu. The power of bullet journal lagi sih sebenarnya. Oke, hari ini target gue kecapai. Nggak kecapai bukan berarti kita nggak menghargai diri kita ya. Berarti next step kita harus ada punya planning lagi yang matang. Ada orang tuh di belakang. Kayak gitu. Ya, jadi kayaknya gue perlu meng-underline bahwasanya ketika kita merasa sudah menghargai diri kita dan tidak pernah merasa nggak berharga, bukan berarti kita as a perfect human, sebagai orang yang paling sempurna atau paling epic atau paling luar biasa, tetapi cuma the way-nya aja sih. Bagaimana kita fight sih? Kita fight untuk melawan sebenarnya distraksi negatif yang datang di dalam kehidupan kita gitu loh. Kenapa kita harus melawan kenapa kita harus menerima distraksi negatif kalau ada distraksi yang berbau positif. Kayak gitu. Benar. Jadi sama ya sebenarnya. Olive gimana? Sama. Iya, benar. Kurang lebih sama ada. karena jadi bagaimana cara kita sih sebenarnya? Kalau gini, kalau semuanya aku sama tadi, sih. kalau aku mungkin lebih kayaknya udah dirangkum dengan lebih ini sih ya, yang tadi itu karena ada automatic negative thinking. Kalau aku orangnya yang nggak melawan, tapi kalau si Andy ini tipikal yang ngelawan, jadinya dia selalu merasa berharga karena dia nggak pernah kehilangan kesempatan, ya nggak sih? Ketika dia punya, ya, karena tipe yang aku mau nambahin boleh nggak sih? Iya, boleh. Boleh, Liv, yuk. Jadi pasti semua orang pasti pernah lah ya ngeramin nggak berharga atau setidaknya kurang lah dibandingkan dengan yang lain, bener nggak? Mungkin nggak kalau kurang nggak berharga itu kan mungkin terlalu
mungkin nggak semua orang bisa ngalamin itu atau pernah ngalamin merasa nggak berharga, tapi mungkin pernah lah ada di titik terendahnya mereka, bener nggak? Nah, Bener. kalau Contohnya titik kalau Andy terendah mungkin gue nggak pernah setuju. dia nggak ngerasa nggak berharga, Kalau tapi titik dia terendah pernah gue ada di titik setuju. terendahnya dia misalnya. Titik terendah gue setuju. Heeh. Kalau berharga atau nggak berharga itu Heeh. beda. Ya mungkin Titik terendah gue setuju. jadi mungkin ya gimana ya, nggak apa-apa kita punya pikiran yang negatif, fear itu, tapi harus dibalancein dengan hope. Jadi biar tetap kita tuh terlindungi gitu loh dari fenomena-fenomena di luar sana yang mungkin bisa nyakitin diri kita gitu loh. Mungkin tadi penolakan tuh ada banyak loh, cinta, bisa jadi beasiswa ditolak atau Kerjaan. kerja nggak diterima dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa punya fear, berada di titik terendah, tapi langsung di counter lagi dengan hope biar nggak down banget gitu. Iya Itu benar. aja sih. Jadi sebenarnya mindset kita sih ya, kita kembali lagi mainnya Iya di mindset, dong. bener. Balik lagi Jadi kalau ke diri kita masing-masing berarti. Memang benar sih kita harus punya selalu mindset itu positif, karena dengan positif mindset kita punya energi yang positif, kita bisa jadi lebih mengeksplor apalagi kemampuan yang kita punyai. Positive mindset, Kalau betul. kita sudah Optimisme. punya optimis, kita sudah punya kita sudah bisa mencapai apa yang kita pengenkan, itu baru self love kita kebentuk seutuhnya. Iya. Gitu nggak sih? Jadi mumpung gue ingat ya. Tujuan hidup Andy mau ngomong. Mumpung gue ingat ya. Jadi kalau berharga atau nggak berharga itu relate-nya dengan pikiran ya. Pikiran kita. Tapi kalau titik terendah itu kondisi yang membuat kita berada pada hal tersebut. Makanya kalau kita udah punya positive mindset, ya kita nggak merasa nggak berharga. Tapi ketika kita merasa selalu berharga, bukan berarti kita nggak berada pada kondisi yang terendah gitu loh. Ini sebenarnya relate juga sama stres ya teman-teman. Jadi kayak sebenarnya kenapa sih setiap orang itu ketika menghadapi stres beda-beda. Mungkin kalau stres ini adalah titik terendah kita. Sebenarnya stres itu berbeda-beda karena setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda juga pada satu stimulus stres yang sama. Jadi kurang lebih sama. Mungkin titik terendah gua, titik terendah Andy, titik terendah Olive, Beda. titik terendah Janu beda. Jadi jangan pernah ngejudge orang juga gitu ketika. Jadi kita sebagai teman mereka juga, kita harus tahu bahwa kondisi tersebut menjadi titik terendah dia, dan kita juga harus bantu dia nih untuk bangkit. Jangan malah diserang, jangan malah di judgment, diomongin di belakang gitu, jangan. How Jadi to overcome ya jadinya. common lah, jangan terlalu judgmental jadi orangnya, karena urus aja hidup kita dulu nih, udah bener apa belum, baru urus hidup orang lain. Betul. Maaf ya. Betul banget sih. Benar. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Janu? Ada nih. Nah, dari Diki Nugraha. Coba dibaca Betin. Halo Kak Kece, tahu aja kita kece malah nggak kece. Apakah orang yang memiliki self esteem dan self efficacy yang baik bisa diartikan sebagai seorang tersebut sudah self love? Monggo. Kalau itu lebih ke menghargai diri ya dia ya. Self esteem. Ya, menghargai. Self esteem ya, menghargai diri. Tapi over self esteem juga nggak boleh. Nanti jadi congkak. Coba siapa yang mau jawab? Alif. Ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kayaknya kan nggak semua orang kayaknya familiar dengan istilah ini, karena ini kayaknya termnya spesifik banget nggak sih? Oke, kita lihat dulu apa sih self esteem, benar nggak? Belajar nih ya Kak, kalau ada yang. Gue juga lupa Liv, self esteem, self efficacy. Gue punya Kalau self esteem itu kan gue ingetnya sebenarnya cuma harga diri kan. Iya, lebih ke menghargain sih. Kenapa? Lebih ke harga, lebih ke harga diri. Self esteem itu nanti bisa rendah atau bisa tinggi dan sebagainya. Itu harga dirinya dia. Sedangkan self efficacy itu kemampuannya dia untuk kemampuan skill pikiran dia tentang kemampuannya dia melakukan sesuatu. Itu self efficacy. Jadi contohnya misalnya gini, aku punya kemampuan untuk bernyanyi misalnya, suaraku bagus. Tapi kalau aku merasa aku nggak mampu, ya kemampuanku nanti performaku akan turun juga. Karena dari aku sendiri aja aku nggak yakin dengan kemampuanku, itu self efficacy. Jadi kalau pertanyaannya bisa diartikan orang yang punya self esteem dan self efficacy sudah self love, enggak, sepertinya enggak.
Karena self esteem itu ya konsep dirinya dia bisa tinggi bisa rendah. Self efficacy dia ngerasa mampu atau enggak, bener nggak sih? Kalau dia sebenarnya pinter dan sebagainya dia nggak ngerasa kayaknya gue bodoh banget deh, tetap aja nanti mungkin ujiannya dia nggak berhasil. Gitu. Kalau self love mungkin enggak, ya menurutku sih enggak, tapi mungkin dibaca lagi ya, mungkin dicari informasinya lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi kalau dari jawabanku bukan Ini berarti orang yang discuss sudah ya. punya self Kan esteem dan pendapat. self efficacy itu sudah Sebenarnya punya ini self-love. itu bisa ditambahin tema-tema yang populer ya, cuman aku juga kurang terlalu mendalami sih tema-tema ini gitu. Kalau aku ngelihatnya mungkin kalau Olive beda. Cuman kalau dari definisinya Olive tadi, kalau self esteem itu menghargai diri ya, menghargai diri. Sama kalau self Tim lebih efficacy ke harga itu diri, harga efficacy diri ya. lebih ke ability. Jadi kayak ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk menghargai dirinya sendiri dan percaya dengan skill yang dia miliki, ya otomatis kalau menurut gua dia sebenarnya sudah menerapkan yang tadi namanya yang awareness tadi ya. Awareness itu salah satu part dari self love kalau menurut gua nih. Mungkin beda lagi Janu atau Andy silahkan gitu. Nah kalau gua lebih ngelihatnya itu the part of lagi the part of. Jadi ketika seorang sudah menghargai dirinya dan kemudian dia percaya dengan sesuatu yang dia punya dalam dirinya, pasti dia juga memiliki self love yang baik ya, self love yang juga baik, sudah betul. istilahnya sudah Makanya ada self-love benar, juga walaupun ya. kondisinya adalah Perspektif naik turun. takingnya agak beda tuh tadi ya, sorry. Nah mungkin kalau gue di situ sih punya perspektif yang agak berbeda. Cuman mungkin nanti boleh didiskusiin lagi gitu. Karena jujur kalau self esteem sama self efficacy memang itu tema yang populer, cuman gue belum terlalu mendalami, jadi belum terlalu banyak bisa komentar. Gitu sih. Gitu guys, kalau kalian gimana guys? Gue simpel Gitu, aja sih. Semuanya tuh relate. Bisa jadi kalau kita lihat konteks yang bertolak dengan self love itu akan berbeda. Kalau ketiga hal tersebut ini kita memikirnya sebagai a single case ya. Tetapi kalau kita melihat dari self esteem, self efficacy, self love berdasarkan multiple case itu akan bisa. Karena kayak semuanya itu ketika kita sudah tahu dengan skill pikiran kita, ability kita, dan kita juga tahu menghargai diri kita, berkaitan dengan harga diri kita, tapi harus tahu dulu ya konsep knowing yourself ya. Ya, I think itu sebagai bentuk self-love kita, self-awareness kita. Bagaimana cara kita menerima hal tersebut. Self-esteem ini bisa diartikan sebagai harga diri kita yang tinggi ya, harga diri yang tinggi banget. Bagaimana cara kita mencintai diri kita, bagaimana cara kita kayak tahu nih posisi kita itu di mana, arahnya itu udah tahu posisi kita itu di mana, tahu mau dibawa ke arah yang mana, tahu mau dijual seperti apa gitu loh. Didukung lagi dengan kayak efficacy kita, skill kita, ability kita, knowledge kita. Nah, ketika kita sudah accepting itu semua, ya I think that's the definition of self-love. Tapi itu akan berbeda sekali kalau misalnya, ya tapi itu akan beda case kalau misalnya untuk single case, self-love case-nya ini, self-esteem case-nya ini, self-efficacy temanya ini. Akan ada beda perspektif. Bisa jadi itu akan nggak bisa disamain dengan self-love kayak gitu. Berarti tergantung perspektif individu ya? Tergantung perspektif dan tergantung bagaimana seorang tersebut membuat konsep, kali ya. Membuat konsep tentang self-love. Kalau gue tadi selalu menekankan self-love itu bagaimana cara kita menerima, bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita berserah. Lah kalau kita udah nerima diri kita sudah nerima skill kita, kemampuan kita, that's self-love I think. Kayaknya tuh self love bisa meningkatkan self esteem, self efficacy, kayaknya juga bisa deh. Bisa banget. Dia menerima dirinya dia. Terus bisa. Mungkin berdamai dengan diri dia.
Olive Iya, macet. misalnya. Iya. Terus udah tahu apa Iya. dan sebagainya, itu secara nggak jadi stabil. Itu dia Iya. merasa kemampuannya dia juga baik, sehingga nanti ketika harus menunjukkan performanya, dia bisa jadi lebih baik karena dasarnya dia udah punya self love. Ibaratnya dia sudah udah bagus. Iya. Benar. Makanya tuh self esteemnya juga meningkat, self efficacy-nya meningkat. Jadi mencapailah dia purpose-nya dia dalam hidup apa, mungkin menemukan passion-nya dan sebagainya. Startnya Betul. dari self love-nya dulu sih, Bang. Iya. Gimana menurut kalian? Dan gue ada perspektif lagi sih. Self love, self esteem, self efficacy ini akan berfluktuasi sih dia, sesuai dengan pengalaman dan bagaimana kita upgrading diri kita gitu loh. Karena ada efficacy gitu ya, itu kan skill, itu bisa naik bisa turun. Jadi menurut gue antara ketiga komponen ini harus ada semacam titik tengah yang menembus gitu loh. Dia nggak berada setara, tetapi nggak berada di atas atau nggak berada di bawah. Namanya itu self control. Bagaimana cara kita menstatiskan ketiga komponen ini agar dia nggak self love-nya udah kok esteemnya hilang, efficacy-nya tinggi. Tiba-tiba self love-nya hilang, kedua komponen ini datang. Jadi kayak tetap butuh self control sih. Betul. Karena semuanya itu berfluktuasi kan. That's life. Kayak Punya korelasinya masing-masing ya. People movement itu balik lagi kan ke people ya. Karena kita hidup di dunia ini ada human triangle. People, activities, and value. Dan semuanya itu fluktuatif kalau nggak ada yang ngekontrol secara kuat gitu loh. People tanpa aktivitas nggak akan jalan, aktivitas nggak ada orang juga percuma. Ketiga hal tersebut kalau nggak ada value-nya juga nggak akan bisa impactful atau meaningful gitu. Good. Oke, yap. Suaraku bisa kedengar ya sih? Bisa ya? Kedengar. Good question. Good question. Keren ya, banyak pertanyaan. Keren. Iya, pertanyaannya bikin mikir ya, Kak. Iya, benar. Pertanyaan makin lama makin ini ya, tanjakannya makin tinggi ya. Benar. Soalnya mungkin ini baru episode awal ya, kalau kedua, ketiga nggak tahu. Asik. Keren banget. Asik. Baru Ditunggu banget nih pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Mungkin juga teman-teman yang misalnya tahu tentang konsep-konsep yang tadi disebutin kayak self-esteem, self-love, self-acceptance juga bisa diskusi juga kali ya lewat komentar gitu. Jadi kita bisa share juga di sini. Gitu. Benar. Jadi kalau teman-teman ada masukan atau ternyata beda pendapat, opini teman-teman yang beda sama punya kita, yang pendapat dari kita juga bisa langsung di komentar, Ada lagi pertanyaan tapi DM Instagram. Ya. Apa tuh? Ya. Enggak, ya aku yang baca deh. Soalnya ini kayak buat aku karena aku tadi open Q&A gitu, dari ini. Dari baca Siti sendiri, Khadijah. jawab sendiri ya, Januar. Iya, dari Siti Khadijah. Enggak, ada nyambungnya kok sama pertanyaan tadi. Mas Janu, gimana cara Mas Januar bisa sampai PhD di usia muda? Pernah nggak sih ngerasa gagal dan ngebuat down atau ngerasa diri belum berguna? Terus cara improve Mas Januar bisa sampai ke sana gimana? Lingkungan, teman-teman mengaruhi nggak sama keberhasilan Mas dalam meraih beasiswa ini? Atau emang niat kuat Mas Januar dari dulu? Maaf, borong. Soalnya kalau aku nggak baca question-nya nanti nggak enak kan, karena ada ini. Ya, kalau menurut aku semua orang pasti ngerasa ngerasa di mana punya kegagalan, keberhasilan gitu kan. Pasti semua orang punya jatahnya masing-masing gitu. Gagal dan berhasil itu udah hal biasa gitu. Apalagi kalau aku sendiri gagal itu udah sering banget. Untuk daftar beasiswa itu aku nggak cuma sekali gitu, aku bisa berkali-kali gitu, dan gagal gitu. Jadi untuk bisa sampai ke tahap ini, aku udah makan jatah gagalku yang banyak itu gitu. Terus gimana cara down atau enggak membuat down atau ngerasa diri belum berguna? Pasti kalau setiap gagal aku ngerasa down, tapi bagaimana caranya aku bisa realize
kalau oh iya ini bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi dari kegagalan itu kita tahu bagaimana cara kita bangkit lagi gitu. Karena kalau kita gagal dan kita cuman apa ya meratapi kegagalan itu juga nggak baik gitu. Jadi kita harus tahu cara mensyukuri dari kegagalan tersebut. Terus ada lagi nih. Terus gimana cara improve-nya? Ya tadi, mensyukuri dan menikmati proses. Terus lingkungan teman-teman pengaruh nggak sama keberhasilan? Pasti. Nah, salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dalam hidup itu adalah lingkungan dari kalian sendiri gitu. Contohnya teman-temanku ini yang sekarang lagi pada live, ini adalah lingkungan dari diriku gitu loh. Maksudnya adalah gimana ya, improve-nya Mas Januar bisa. Oh, oke. Ini niat Mas Januar nggak sih katanya? Menurutku kita pasti punya cita-cita dan impian masing-masing, tapi lingkungan juga mempengaruhi untuk kita improve lebih ke goals kita gitu loh. Jadi kalau teman-teman kalian sendiri aja ceritanya level atau goals hidupnya adalah cuman kayak 1 dari 10, mereka goals-nya adalah cuma sampai 5. Tapi teman-teman jadi gimana ya? 1 sampai 10. Jadi teman-teman kalian cuma punya goals adalah 5 gitu. Nah, ya berarti kalian juga sampai 5 udah bangga gitu. Nah, dari teman-temanku ini nih punya goals yang tinggi, akhirnya aku juga kebawa gitu loh ke goals-nya teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman kalau si Siti Khadijah ini punya teman juga bisa harus picky sih kalau menurut aku, karena teman juga bisa ngebawa kita untuk kesuksesan gitu, nggak cuma senang-senang doang gitu sih. Itu buat pertanyaan buat aku nggak enak sih kalau nggak dijawab, soalnya ada. Karena pada dasarnya manusia punya kebutuhan untuk fit in ya dalam suatu grupnya, jadi grupnya dia tuh penting banget nggak sih buat jadi social support tadi ya, bener nggak sih, Bek? Iya, betul. Konsepnya. Iya, benar banget. Kalau pengalaman aku berkaitan sama social support, sebenarnya aku kenal sama kalian itu kan kita waktu itu ngerjain tesis ya di salah satu mall di Jogja ya. Benar Oh my God, you are my blessing. Gue ngerasa blessing banget karena apa? Karena you are my blessing. Sama Andy. Sumpah kalau nggak ketemu kalian, gue nggak akan menyediakan waktu gue dari jam 10 pagi sampai 10 malam sampai tuh kafe tutup buat ngerjain tesis doang. Oh my God, 12 jam tiap hari, nggak ada weekend, sama sekali. Di weekend pun kita ngerjain tesis, dan ya kalian yang nyelamatin hidup gue waktu itu kalau menurut gue ya, dan sampai akhirnya gue bisa jadi lulusan tercepat juga gitu. Nah itu juga karena lingkungan kan, jadi benar banget ketika kita berbicara tentang lingkungan, karena lingkungan akan nge-shape kita, nge-shape mindset kita, nge-shape goal kita, menaikkan standar hidup kita, yang tadinya standarnya yang tadi dibilang Janu 5, mungkin bisa jadi 11, 12, kita nggak tahu, itu semua berasal dari lingkungan kita, karena lingkungan kita yang akan support mindset, either negatif, positif, itu semua tergantung pilihan lo semua, mau ambil yang positif atau negatif gitu. Kalau lo berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya positif, lingkungannya juga supportif buat goals kamu, ya kamu blessing banget sih, dikasih sama Tuhan benar-benar a whole package tentang bagaimana perjuangan yang mungkin sama-sama teman lo juga sedang memperjuangkan hal yang sama. Kalau kita waktu itu adalah cepat lulus, ya kan? Itu sih. Itu blessing banget sih kalian gue dipertemukan sama kalian di cafe itu, di jam itu dan di waktu itu. Thank you so much for coming into my life. Oh my God, it's such an honor for me. You are my blessing. Iya, thank you banget udah nonton kita. Jadi seneng banget karena setiap hari kita pasti punya diskusi ya. Chapter kita bisa bahas yang lebih sampai ada one question menarik lagi ya, bener nggak sih? Ada one question mau jawab ya? Bentar. Gue tuh kayak aneh ya dalam kehidupan gue, sumpah. Sumpah gue tuh kayak aneh berkaitan dengan support system ya. Berkaitan dengan support system. Gue pernah merasa lingkungan gak nge-support gue, tapi yang nge-support gue tuh diri gue sendiri. Ya, sometimes gitu. Ya, at the end, ketika gue gak percaya sama lingkungan, gue percaya sama diri gue, kayak
ya gue mendapatkan itu, tapi di satu sisi juga kadang gue merasakan orang-orang di sekitar merupakan support system yang baik gitu loh. Karena apa? Karena balik lagi ke as a human ya, kita butuh sharing, kita butuh perspektif lainnya yang bisa membangun kita gitu loh. Kenapa kita harus mencari cara yang paling susah kalau ada cara yang termudah ujung-ujungnya mendapatkan hasil yang maksimal kedua-duanya. Gitu. Jadi ada saatnya ya kita butuh memang social support. Ada saatnya kita juga ya harus mikir nih. Diri sendiri. Mungkin istilahnya gini kali ya, ada external motivation, ada internal Betul. motivation. Internal motivation mungkin dari dalam diri kita nih, yang motivasi-motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Sementara social support tadi mungkin sifatnya adalah external motivation, dan itu juga sangat berpengaruh juga untuk mencapai goals kita. Mungkin dua-duanya bisa kita gunain juga gitu. Mungkin buat chapter berikutnya kita bisa ngomongin motivasi dan lain-lain, jangan terlalu dijelasin hari. Kan di sini temanya self love kan. Iya. Coba ada pertanyaan lagi nih. Bentar. Dari Wahyu Tias. Baca siapa, Olive? Boleh lo dibaca gantian. Gimana? Boleh lo dibaca gantian. Biar Gue tidak. baca ya. Hai kakak, Ya. mau tanya nih. Ya, baca deh. Kalian pernah nggak sih Hai kakak. ngerasa nggak bangga sama diri sendiri? Soalnya aku tuh akhir-akhir ini ngerasa di umur aku yang hampir 25 tahun ngerasa belum ngelakuin apa-apa. Tuh pertanyaannya. Quarter life Crisis. Ntar dulu, aku arahin ya. Ini tuh kayaknya ngerasa nggak bangga, terus bagaimana cara biar bisa menghargai dirinya si Tias ini? Mungkin teman-teman ada masukan atau gimana gitu? Ngerasa tidak bangga. Pernah nggak? Olive? Pernah nggak, Olive? Andy? Pernah nggak, Andy? Pernah nggak ngerasa nggak bangga gitu? Nggak pernah dia mah. Dia membanggakan terus hidupnya. Koneksi ke jelek deh, Kak. Sometimes bukan nggak bangga ya, tapi kalau dibilang pernah nggak sih nggak bangga sama diri sendiri, nggak pernah. Ya. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih takut, itu pernah. Insecure ya? Insecure, takut pernah. Tapi kalau nggak bangga nggak pernah, karena kayak aku tuh orangnya. Aku merasa nggak bangga pernah. Ya, aku tuh kayak nggak tahu. Pertanyaan dari siapa, Kak? Namanya? Wahyu Tias. Wahyu Tias ya. Oke. Jadi kalau merasa nggak bangga sama diri sendiri, karena selalu aku tuh kayak aku juga aneh ya, kadang-kadang aneh ya. Kadang bilang aneh juga dalam hidupku, karena kadang orang merasa minder, gimana sih rasanya minder? Gimana sih rasanya nggak pede gitu loh? Gimana sih rasanya nggak pede? Gimana sih kok bisa nggak bangga sama diri dia sendiri gitu loh? Ini bukan ngejudge ya, tapi that's my life concept gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya takut, insecure itu pasti pernah karena nggak munafik lah kita. Ada beberapa presentasi kita comparing ourselves ya dengan orang lain, takut goals yang sudah kita setting itu nggak tercapai gitu loh. Itu pasti rasa takut itu, karena ada fear kan dalam hidup ini, ada ketakutan kan, itu pasti. Ya itu sih the pillar of happiness. Terus gimana? Kira-kira kalau Tias ini ngerasa the pillar of happiness ya, balik lagi. The pillar of happiness. Balik lagi. Terus kalau ngerasa biar diri dia bangga gitu, berarti gimana nih? Biar ada solusi gitu. Gini, Andy itu siapa? Lo merasa nggak? Lo merasa nggak bangga karena lo terlalu ngelihat sisi lain dari diri lo sih, menurut gue. Melihat sisi lain itu yang kadang sisi lain itu nggak ada di dalam diri kita, itu ada di dalam diri orang lain, gitu loh. Kenapa kita nggak bangga? Karena kita tuh nggak fokus sebenarnya sama diri kita. Kenapa kita nggak fokus? Karena kita nggak tahu mau dibawa ke arah mana path kita gitu loh. Nah berarti kan balik lagi nih, bagaimana cara kita fokus sama diri kita sendiri, bagaimana cara kita goal setting gitu loh.
perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, perkara itu akan terrealisasi apa enggak, itu kan it's life gitu loh. Bisa terrealisasi, bisa enggak. Jadi balik Bener. lagi ke kita sih. Gue sesimpel itu Tias mikirnya. ya namanya ya. Tias ya. Tadi yang nanya Tias ya, Jan? Iya. Wahyu Nih Tias. dibaca. Iya. Wahyu Tias. Ini kayaknya kalau gua pernah ngalamin Iya, ini kita tuh tahun cuman bisa saran buat Mbak Wahyu gitu ya. 2015 ya. Jadi gue 2015 sama nih stepnya kayak Iya. si Tias. Jadi gue ngerasa nggak pernah ngelakuin apa-apa. Terus kayaknya kok negatif-negatif datang terus ke hidup gue ya. Kayak pikiran-pikirannya negatif terus. Terus compare sama teman-teman yang udah lulus Iya. atau teman-teman yang udah dapat kerja. Ya kan? Nah, gue ngerasa stuck tuh di situ. Kok gue di sini-sini aja ya. Jadi gue ngerasa nggak bangga memang dengan diri gue. Tapi di sisi lain itulah turning point sih sebenarnya. Iya. Turning point karena di situ gue bener-bener take my time ya untuk ngedalemin diri gue secara penuh, secara sadar. Ya balik lagi tadi awareness tadi, mencari tahu sebenarnya gue mau kemana dan membentuk ideal self gue gitu. Jadi sebenarnya nanti in the future gue mau jadi apa biar nanti pas gue masa-masa tua gue nggak nyesel ke belakang. Jadi gue udah mencapai ideal self gue. Jadi sebenarnya yang perlu kamu lakukan ya kalau menurut aku, yang aku lakukan dulu juga mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan. Yang pertama adalah bentuk ideal self kamu. Kemudian baru kamu masukin kayak tadi tipsnya si Andy, bikin goal setting selama dalam kurun waktu segini gue harus ngapain aja. Dan harus konsisten ngejalaninnya. Kalau gue kayak gitu. Jadi baik lagi bentuk dulu ideal self-nya dengan apa? Dengan memahami diri kita itu apa, siapa, kelemahan kelebihan kita apa, goals kita in the future apa. Kalau bagus lagi kayak Andy tuh 5 tahun dia udah prepare mau ngapain, 10 tahun tahu. dia mau jadi apa, 20 tahun dia mau jadi apa. Planning jangka 5 tahun ke depan, 10 Benar. tahun ke depan, dan every year itu kayak gue mau bilang, kayak gue udah tahu nih planning di dalam ini. Goal gue udah tahu gue. Jadi kayak perkara karena apa? Gue tadi di awal banget udah bilang kan, bentuk kita self love itu bagaimana cara kita mendesain self love yang kita inginkan. Ya, Self love ideal gue self akan beda kita. banget ya. Desain gue akan beda banget dengan kalian gitu loh. Mungkin kalian mempunyai desain secara jangka pendek dulu nih untuk merealisasikan jangka panjang. Kalau gue enggak, 5 tahun gue kesini, 10 tahun, jangka pendek, menengah, panjang gue udah tahu what I have to do in the future gitu loh. Jadi kayak kalau saran gue sih tadi buat Tias, karena gue dulu juga ngerasain hal yang sama karena goal dulu setting sih. itu compare to each other dan gue nggak paham diri gue tuh siapa dan gue mau kemana, dan that's why setelah gue ketemu sama lingkungan yang suportif, gue tahu arah gue mau kemana, gue harus ngapain, gue harus kerja setahun, gue harus ambil S2, dan gue harus habis S2 gue harus ngapain, gue mau ngejar karir di mana, atau ya itu udah gue bentuk nih ideal self gue apa. Jadi gue tahu langkah-langkah yang harus gue lakuin dalam jangka waktu tertentu dan konsisten untuk melakukan itu. Jadi gue sekarang ngerasa better banget karena gue udah nggak ngerasa berharga lagi, tapi gue sekarang lebih ke fulfillment gitu, lebih ngerasa oh ternyata yang harus gue lakukan adalah seperti ini, dan gue jadi ngerasa sekarang even mungkin sekarang sudah tidak terlalu compare sama orang lain gitu, dan ngerasa lebih berharga aja dalam hidup. Mensyukuri hidup lah berarti. Benar. Betul. Itu sih. Mungkin itu fokus ke tips hal yang bisa kita kontrol aja ya, bener nggak sih? Iya. Daripada jadi paham 25 aja tahun kita itu mau masih kemana, sangat gitu. muda nggak sih? Bener nggak sih? Baru Betul. Nah, kita masih muda jadi banget, kalau masih 25 tahun. perspektifnya adalah kamu 25 tahun tapi belum ngapa-ngapain, nanti kamu akan sedih aja gitu. Atau Apalagi mungkin dibandingkan juga dengan 20 menurut gue Kylie Jenner tuh baru berapa sih? wajar. 23 atau 22 ya udah jadi first billionaire. Bener nggak sih? Iya, wajar sih itu Kalau life, kita masih quarter life membandingkan dengan crisis. orang-orang yang mungkin di bawah 25 ya mungkin akan sedih. Benar. Jadi Jadi sebenarnya fokus konsep aja ke psikologi juga hal-hal yang bisa ngajarin kamu ke kita gitu. kontrol. Kamu passionnya apa, itu yang lebih didalami. Terus kekuatanmu apa, nah yang kelemahanmu itu yang mungkin gimana caranya supaya itu kelemahan bisa bisa
ditutupin mungkin dengan kamu kelebihan kita. improve atau Bener. kamu perbaiki, Ditutupin, memperbaiki. sehingga juga self strength-nya itu juga bisa makin menonjol gitu. Nggak apa-apa, itu kan manusiawi, kita punya, semua orang punya kelemahan dan kelebihan dan pasti punya insecurities. Mungkin beda-beda, ada yang 25 tahun udah menikah, 25 tahun udah jadi profesor dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin dong kita ngeliat ke orang terus, ya Iya. self control ini aja sih. Jadi yang perlu Fokus ke dilakukan hal-hal mungkin yang bisa kamu itu ya. kontrol, Yang tadi. yang Tapi- bisa kamu tapi kontrol gini kan loh. dirimu sendiri. Bener, tapi masukan maksudnya comparing to other tuh juga suka penting loh, karena kalau kita nggak compare sama orang lain, kita nggak ada motivasi gitu untuk maju. Kadang ya, tapi dalam positif loh. Itu Kalau gue- Iya. Kalau gue bukan compare sih, I wanna be like dia atau enggak gitu sih. Oh, jadi Ayo. role model ya. Ya, role Role model model. itu role model penting. Tuh, Bukan compare, bagus. beda berarti ya. Konsep compare sama inspiration. Sama jadi Karena inspiration. kalau compare- ya. Kalau compare ujung-ujungnya kayak kita overthinking sih. Kayak Oke. overthinking. Mungkin ini kali ya buat chapter berikutnya aja, nggak usah dibahas di sini. Karena Bener, akan ini temanya kan banyak langsung- banget ya. bener, karena langsung lanjut terus kalau dibilang ntar kebahas semuanya. Intinya memang tadi sih kalau kita sudah merasa berharga, artinya mungkin salah satu indikator juga kita itu sudah mencintai diri kita. Nah, Betul. kenapa kita harus merasa berharga? Karena sebenarnya kita punya sesuatu yang kita kejar. Nah, teman kita tanya lagi sama diri kita sudah tahu belum apa yang kita kejar dalam hidup ini? Karena setiap Betul. manusia itu punya tugas perkembangan kan di setiap era. Kayak di masa-masa krisis 25 tahun dia punya dia harus dapat kerja, Iya, dia betul harus banget. menikah, dia harus punya penghasilan misalnya. Nanti di usia 40 dia punya tugas perkembangan yang lain, dan jangan sampai nanti di usia tua kita menyesal, wah ternyata kenapa sih gua dulu buang-buang waktu muda gua cuman buat kayak gini, padahal seharusnya gua bisa kayak gini. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu dulu ideal self kita apa, dan kita jadi tahu mau ngejar ke situ, arahnya seperti ini, caranya seperti ini. Gitu. Halo. Oke, halo. Gitu ya. Iya, super banget. Ini 2 jam loh, kita quality time banget 2 jam punya konten. Ya udah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi sih ya. Coba last statement dari teman-teman deh. Aku pengen tahu. Jadi kayak kita punya kesimpulan dari diskusi hari ini gitu. Karena kan juga kita udah diskusi panjang lebar, luas tinggi gitu kan. Sayang banget kalau nggak disimpulin. Dan harus bagus ya, maksudnya proper gitu. Nanti mau aku cut yang buat di Instagram. Tetap ya, exposure. Kita balik ke Exposure. konten. Silakan. Tapi aku ini loh, apa ya, seneng loh karena ada aja yang live nih, yang nonton, ya kan? Kalian lihat kan? Maksudnya ada aja gitu yang masih mau ngelihat kita sampai jam segini. Aduh. Thank you banget udah nonton ya, bener nggak sih? Bay? Iya benar. Semoga Berapa yang menginspirasi buat yang... Kenapa? Berapa yang nonton? 2, 15K. baru 2. Enggak, Hmm. kalau sekarang tadi tuh naik turun, tadi sempat kayak 6, 5 gitu. Terus turun lagi, kayak keluar dan masuk gitu loh. Keluar masuk. Tapi Oh. keren banget sih, maksudnya tema-tema ini jadi kaya banget ya, dari self love ini jadi Benar. nyebar kemana-mana gitu. Bagus sih. Yaudah sekarang closing statement dari Andy dulu deh yang nggak fokus nih. Oke, closing statement dari aku, kalau kita berbicara tentang self-love, artinya bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk menerima diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita untuk berserah terhadap apapun yang kita miliki. Karena basically, ketika kita sudah mempunyai konsep self-love, maka secara automatically, the pillar of happiness itu benar-benar akan datang di dalam kehidupan kita. Tapi semuanya akan terrealisasi dengan baik apabila teman-teman di luar sana sudah tahu dan paham bahwasanya teman-teman punya self-love design yang berbeda-beda. Ketika teman-teman sudah punya desain berkaitan dengan self-love tersebut, maka secara otomatis teman-teman akan bisa
melaksanakan atau mencapai apapun yang ingin teman-teman lakukan. Terima kasih. Wow. Terus apa lagi? Siapa? Olive, Bekti, Janu. Ada tamu. Oke. Mungkin aku aja dulu deh daripada kalian masih mikir ya. Eh, Kalau menurut aku self love itu adalah bagaimana cara kita untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, bersyukur apa yang kita sudah punya, dan don't compare with others gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk mencintai dan mensyukuri apa yang kita sudah hasilkan gitu. Menurutku gitu sih. Jadi dari self love juga itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri kalian sendiri gitu. Bagaimana cara kalian mencintai diri kalian sendiri dan bagaimana cara kalian untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan terhadap kalian. Jangan cintai orang lain sebelum mencintai diri kalian sendiri. Gitu. Super. Self love menurutku itu tadi banyak cara ya yang tadi udah disampaikan teman-teman. Ya intinya untuk gimana sih untuk bisa menerima cinta dari orang lain, menerima cinta dari diri sendiri, memberikan cinta ke orang lain, memberikan cinta ke diri sendiri. Jadi intinya ya itu cinta sih. Gimana caranya supaya mungkin nanti menggunakan si cinta ini buat hal-hal yang positif. Positif. Gitu. Sarang yo, Oli. Sarangnya. Gimana menurut Kalau dari aku, self love itu adalah power ya, kekuatan untuk mencintai diri kita, mencintai diri kita sebagai human being ya, sebagai manusia yang tentu punya kelemahan, punya kelebihan, dan kita itu punya goals yang harus kita perjuangkan. Self love bukan berarti bermalas-malasan karena terlalu mencintai diri kita sendiri, jadi kita tidak mau berusaha. Dan self love itu sangat dinamis, artinya setiap tahapan waktu dia pasti akan berkembang gitu, sesuai dengan goals yang ingin kita capai. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar untuk mencintai dirinya sendiri seperti kita mungkin yang mulai sekarang, ayolah jangan terlalu compare hidup kita sama orang lain, atau mulai untuk berpikiran positif biar segala sesuatu yang kita lakukan ke depan bisa mengarah ke ideal self kita, dan oleh karena itu kita akan menjadi manusia yang happy, bahagia, dan bisa menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Gitu. Wow. Aku Super. senang sekali, super banget ya. Terus closingnya gimana nih? Closingnya, thank you so much ya, sudah aku sih Yang thank mau you sama kalian yang udah ngasih pertanyaan, udah ngasih waktu dan sudah melihat, ngasih pertanyaan juga sama teman-teman di sini, teman-teman gue yang keren-keren banget. Thank you so much for tonight. Ini pengalaman baru banget. Thank you so much. Dan semoga ada jadwal-jadwal lain dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Atau bye-bye nih? Sudah? Bye-bye. Pamit. Bye. Pamit. Thank you Kita so much. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.